Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1092, Kekuatan Roh Void. Tepat ketika semua orang mendengar transmisi suara Bian, setelah sedikit terpana, perubahan mendadak terjadi. Dalam bayangan abu-abu yang diubah oleh Void Spirit, dua lampu merah tiba-tiba menyala. Sosok itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya abu-abu dan bergegas menuju pemuda terdekat dengan pedang di punggungnya. Kecepatannya hampir sebanding dengan kilat. Pemuda dengan pedang di punggungnya buru-buru mengingat dua pedang terbang ungu untuk memblokir di depannya. Dari mana? Dua lampu pedang ungu sepanjang 30 meter ditembakkan dan menebas Void Spirit. Tubuh seperti asap Void Spirit ditutupi dengan cahaya abu-abu, dan pedang ki pemuda itu menembus tubuhnya seolah-olah tidak ada apa-apa. Saat berikutnya, Void Spirit menembakkan sinar hitam cepat ke belakang pemuda itu. Pria muda dengan pedang di punggungnya terkejut. Armor perak melintas dan muncul di tubuhnya. Gelombang api perak muncul dan menghalangi sinar hitam. Tapi sinar hitam ini menembus lapisan api perak, mengenai dada pemuda itu. Tubuh pemuda itu ditembus seperti kertas. Merasakan rasa dingin di dadanya, sebuah lubang berdarah terlihat di dadanya. Pria muda itu menyemburkan darah dengan liar. Menderita hantaman yang begitu parah, pikiran surgawinya kabur, dan sosoknya goyah. Dalam kilatan cahaya abu-abu, Void Spirit sudah muncul di depan pemuda itu dan memegangi kepalanya. Pria muda dengan pedang di punggungnya terkejut. Dia ingin menghindar, tapi dia memperburuk lukanya saat dia bergerak, membuatnya menyemburkan seteguk darah lagi. Aura pelindung yang redup hampir sepenuhnya menghilang. Melihat ini, wajahnya berubah pucat. Dari saat Void Spirit melarikan diri dari sutra hijau yang dilepaskan oleh Bian hingga serangan mendadak terhadap pemuda dengan pedang di punggungnya, sepertinya prosesnya panjang, tapi itu hanya sesaat. Orang lain akan mati di tangan Void Spirit secepat ini. Pada saat ini, seberkas cahaya putih tiba-tiba turun dari langit, menutupi Void Spirit di dalamnya. Sosok berasap Void Spirit tiba-tiba melambat. Pada saat ini, api yang sangat panas melonjak dari belakang. Lapisan riak muncul di udara. Naga api sepanjang 30 meter menyerbu ke arah Void Spirit yang tertangkap dalam cahaya putih. Tepat ketika naga api itu menyentuh tubuh Void Spirit, tubuhnya menjadi transparan seolah larut dalam berkas cahaya putih. Ledakan. Naga api menyemburkan api merah dari cahaya putih. Gelombang panas menyebar ke segala arah, sehingga tidak mungkin untuk melihat situasi untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, pemuda dengan pedang di punggungnya ditangkap oleh lampu merah dan dibawa ke kejauhan. Pria yang membawanya adalah pria dengan alis menggantung. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan api merah. Dia melantunkan sambil meluncurkan simbol. Naga merah menjadi lebih besar dan lebih besar. Di sisi lain, di atas lelaki tua berjubah hijau, sebuah cermin kuno berwarna putih dapat dilihat, dari mana sinar putih ditembakkan terus-menerus. Melihat dirinya telah lolos dari kematian, pemuda dengan pedang di punggungnya itu langsung terengah-engah. Dia buru-buru mengambil beberapa ramuan. Lapisan cahaya hijau menutupi luka di dadanya, lalu tunas daging tumbuh dengan cepat dan mengisi lukanya. Terima kasih. Setelah akhirnya menghela nafas, pemuda dengan pedang di punggungnya membungkuk kepada pria dengan alis menggantung dan pria tua berjubah hijau. Pria tua berjubah hijau dan pria dengan alis menggantung sedang berkonsentrasi untuk berurusan dengan Void Spirit saat ini, jadi mereka tidak punya waktu untuk merespons. Mereka hanya mengangguk santai. Semuanya, berhati-hatilah. Sinar hitam yang baru saja ditembakkan oleh Void Spirit sangatlah kuat. Bahkan prototipe senjata sihir senjata neraka pertahanan tidak bisa menahannya. Lampu hijau menyala, dan Bian muncul di sebelah pemuda dengan pedang di punggungnya, lalu dia menempelkan jimat padanya. Lapisan perisai hijau menutupi pemuda itu. Begitu dia selesai berbicara, pembudidaya setengah serangga dan pembudidaya kepala harimau keluar dari sisi kiri dan kanannya. Cambuk perak dan garpu terbang hitam berubah menjadi lampu garpu padat dan bayangan cambuk yang melonjak ke arah Void Spirit yang terjebak oleh cahaya putih dan naga api. Di sisi lain, Liu Ming memberi isyarat. Pedang jiwa putra Ibu Yin memadat, dan cahaya pedang abu-abu sepanjang 90 meter ditembakkan ke depan. Suara memekakkan telinga terjadi. Di mana Void Spirit berada, diselimuti cahaya putih, merah, perak, hitam, dan abu-abu. Saat berbagai warna lampu menghilang, awan asap kelabu terbang keluar.
Setelah beberapa kedipan, ia mendarat tidak jauh, dan asapnya memudar dan menampakkan Void Spirit. Dia tampaknya tidak terluka sama sekali. Dia menatap mereka dengan niat membunuh dingin di matanya, sedikit mengernyit. Ketika Bian dan yang lainnya melihat ini, mereka kehilangan ketenangan. Liu Ming bahkan lebih terkejut di dalam hatinya. Meskipun roh Void ini hanya pada tahap Real Pellet State selanjutnya, kekuatannya telah melebihi harapannya. Untuk beberapa alasan, dia merasa lebih bahwa kekuatan sebenarnya dari Void Spirit tampaknya jauh lebih dari itu. Kakak Bian, Void Spirit ini hampir bisa mengubah tubuhnya menjadi keadaan tak berwujud. Semua serangan tidak berguna baginya. Apakah Anda memiliki tindakan balasan dalam pikiran? Kultivator setengah serangga menoleh untuk melihat Bian dan bertanya dengan suara yang dalam. Menurut rencana awal, kami akan memimpin dan menggunakan pesona Brother Kisan untuk menangani transformasi Void Spirit dan memiliki teknik, tapi sekarang, kata Bian perlahan dan serius. Ketika pembudidaya setengah serangga dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi muram. Jangan khawatir, semuanya. Kami sekarang memiliki keunggulan mutlak dalam hal jumlah dan kekuatan. Teknik transformasi Void Spirit pasti memiliki kelemahan. Selama kita berhati-hati dan tidak hancur satu persatu, tidak sulit untuk membunuhnya. Bian mencibir, lalu dia menggosok kedua tangannya. Selusin manik-manik biru ditembakkan dari tangannya ke Void Spirit. Void Spirit tersenyum, bergoyang, dan menyapu ke samping. Melihat ini, Bian memberi isyarat. Selusin manik biru berubah arah dan berakselerasi. Dalam sekejap mata, dia menyusul Void Spirit. Sebelum menunggu Void Spirit bereaksi, Bian mengubah gerakan dan mengucapkan kata, meledak. Bang bang bang. Petik 2. Lebih dari selusin manik-manik biru terbuka pada saat bersamaan, berubah menjadi kabut biru, menenggelamkan Void Spirit di dalamnya. Ini udara dingin Blue Gang. Tidak jauh dari sana, mata Liu Ming berkilat, kabut biru ini sangat dingin. Sebenarnya itu adalah Blue Gang Cold Air yang digunakan Lan Su sebelumnya. Begitu banyak Blue Gang Cold Air meledak sekaligus, kabut biru yang bergolak melonjak dan menyelimuti area sekitar ratusan meter dengan Void Spirit sebagai tengahnya. Melihat situasinya tidak baik, Liu Ming dan 4 lainnya mundur dari jangkauan kabut. Ketika Liu Ming menstabilkan tubuhnya dan melihat ke depan lagi, dia dikejutkan oleh pemandangan di depan. Di udara di mana Void Spirit berada, ada lebih dari selusin patung es berwarna biru es dan berbentuk manusia. Di setiap patung es, sosok yang mirip dengan Void Spirit terperangkap di dalamnya. Itu seperti hidup. Cekungan tempat klan hantu merah berada telah berubah menjadi dunia es dan salju. Ribuan hantu merah dan bangunan oval dibekukan oleh lapisan kristal es biru. Semua wajah hantu merah masih memiliki ekspresi sebelum dibekukan, ketakutan, keterkejutan, dan keputusasaan. Saudara Yin Han, cepat dan gunakan penjara neraka harimau naga. Blue Gang Cold Airku tidak bisa menjebaknya terlalu lama. Pada saat ini, suara mendesak Bian terdengar di telinga Liu Ming. Mendengar ini, Liu Ming langsung menjabat tangannya tanpa ragu. Udara hitam keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi 6 naga kabut hitam dan harimau dalam sekejap mata. Dia mengacungkan 2 kepalan tangan, 12 naga kabut dan harimau raksasa bergegas menuju selusin patung es biru. Penjara neraka. Bum bum bum. Petik 2. 6 naga kabut hitam meledak dan berubah menjadi cahaya hitam besar yang menutupi selusin patung es. Dalam sekejap mata, bola cahaya hitam berukuran sekitar 300 meter tiba-tiba muncul. Segera setelah bola lampu hitam terbentuk, terdengar suara berderak di dalam. Blue Gang Cold Air benar-benar tidak bisa menjebaknya. Untungnya, penjara neraka ini memiliki efek menjebak makhluk hantu dengan tubuh spiritual. Melihat ini, Bian menghela nafas lega, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Pada saat ini, wajah Liu Ming serius. Dia tidak berani bersantai sama sekali. Dia meluncurkan gelombang kabut hitam ke dalam bola cahaya hitam. Penjara neraka negara bagian yang sempurna. Hehe, kamu benar-benar berusaha keras untuk menangkapku. Jika itu belasan tahun yang lalu, saya benar-benar akan terjebak oleh ini. Sekarang tubuh rohani saya sempurna, bagaimana bisa penjara neraka ini menahan saya? Di penjara neraka, Void Spirit memandang dunia hitam dan kusam ke segala arah. Makhluk hantu hitam terus-menerus melompat keluar, tetapi dia hanya bergumam pada dirinya sendiri dengan tenang.
Segera setelah itu, lolongan hantu datang satu demi satu. Makhluk hantu bertanduk satu yang padat itu bergegas menuju Void Spirit. Pada saat ini, Void Spirit mencibir. Dia bergoyang, berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang di antara makhluk hantu bertanduk satu itu. Apa yang sedang terjadi? Di luar penjara neraka, Liu Ming mengerutkan kening dan terdiam. Pada saat ini, ratusan hantu kecil sungai neraka yang dipanggil di penjara neraka sepertinya tertutup sebagian dari asap Void Spirit. Itu berarti, setiap hantu kecil sungai neraka mungkin dirasuki tubuh asli Void Spirit, tapi dia tidak bisa merasakan perbedaan sedikit pun di antara mereka. Dia tidak bisa mengendalikan 100 hantu kecil sungai neraka ini untuk saling membunuh. Meski begitu, dia hanya kehilangan kekuatan spiritualnya dengan sia-sia. Dia tidak bisa melakukan kerusakan nyata pada Void Spirit sama sekali. Begitu dia memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening dan membatalkan penjara neraka tanpa ragu-ragu. Puff. Petik 2. Penjara neraka, yang berukuran hampir 300 meter, runtuh dan berubah menjadi kabut hitam. Ratusan lampu abu-abu keluar dari kabut hitam. Dalam sekejap, mereka menghilang ke dalam patung es biru hantu merah di bawah. Bab 1093, Hutan Kristal Hitam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda melepaskan Void Spirit? Pria tua berjubah hijau itu bertanya kaget saat melihat ini. Itu bukan salah saudara Yin Han. Kami meremehkan Void Spirit ini. Tampaknya tubuh rohaninya dalam keadaan sempurna selama belasan tahun ini. Bahkan penjara neraka harimau naga yang sempurna tidak dapat menahannya. Sepertinya tidak mungkin menyelesaikan pertempuran dalam waktu singkat. Bian menghela nafas dan berkata setelah melirik ratusan hantu merah beku di bawah. Ya, Void Spirit ini bahkan bisa merasuki makhluk hantu yang dipanggil di penjara nerakaku, dan aku tidak bisa menemukan tubuh aslinya sama sekali. Namun, ketika dia terjebak di penjara neraka, saya masih samar-samar merasa bahwa vitalitasnya telah banyak dirusak barusan. Liu Ming mengangguk dan berkata dengan tenang. Hebat. Tampaknya meskipun tubuh spiritual Void Spirit tidak terkalahkan, ia menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Saudara Liang, giliranmu sekarang. Sisanya Anda bersiap-siap. Begitu dia menunjukkan dirinya, segera bunuh dia. Bian sangat gembira. Dia berkata dengan kebencian. Liu Ming dan orang lain mengangguk. Saat berikutnya, suara siulan terjadi. Kecuali pembudidaya kepala harimau, yang lainnya menyebar dan mengelilingi baskom. Segera setelah itu, pembudidaya kepala harimau muncul tepat di atas baskom. Saat dia mendengus, mata harimau ganas terbuka di dahinya. Sungguh. Petik 2. Dari mata ketiga, sinar kuning ditembakkan dan menyebar menutupi seluruh klan hantu merah. Adegan yang luar biasa muncul. Saat hantu merah dipindai oleh cahaya kuning, jiwa merah dengan ukuran berbeda bisa terlihat. Beberapa sangat redup seolah-olah mereka akan menghilang pada saat berikutnya. Di sana, saat lengkingan kultivator setengah serangga terdengar, semua orang mengikuti suara itu dan melihat patung es hantu merah. Kecuali jiwa merah, ada juga kabut abu-abu. Saat berikutnya, semburan aura warna-warni mengalir dari udara di sekitar baskom seperti badai. Setelah ledakan memekakkan telinga, gugus cahaya yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dalam jarak hampir 300 meter yang berpusat pada patung es hantu merah. Lampu warna-warni hampir menerangi seluruh baskom. Setelah lampu menghilang, dalam jarak 300 meter dari sekitarnya, patung es hantu merah dan bangunan oval menghilang, hanya menyisakan lubang yang sangat besar. Meski begitu, semua orang masih terlihat khusyuk. Dengan pemikiran surgawi keadaan pelet nyata mereka, mereka memperhatikan bahwa jejak kabut abu-abu telah keluar ketika ledakan terjadi. Klan Serene berkepala harimau berteriak marah. Mata ketiga di dahinya menembakkan cahaya kuning dan menyapu ke bawah. Di waktu berikutnya, saat raungan dan ledakan terus terdengar, satu demi satu lampu warna-warni terus berdatangan dari cekungan di bawah. Meskipun Void Spirit masih mengaktifkan seni mistik dan mengintai hantu merah dan berbagai objek, dia segera ditemukan oleh mata ketiga pembudidaya kepala harimau dan dipaksa keluar oleh semua orang. Namun, Liu Ming dan yang lainnya tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada tubuhnya yang hampir tidak berwujud untuk saat ini. Tidak butuh waktu lama untuk baskom tempat suku hantu merah digantikan oleh lubang besar satu demi satu. Itu adalah pemandangan kehancuran. Ruang yang bisa dimiliki oleh Void Spirit semakin kecil dan semakin kecil. Auranya menjadi semakin lemah.
Dia secara bertahap jatuh ke dalam situasi pasif. Karena setiap orang sering melancarkan serangan, konsumsi kekuatan spiritual sangat besar. Masing-masing mulai terlihat pucat. Suara keras. Di tengah pasir dan bebatuan yang berterbangan, tempat terakhir klan hantu merah yang relatif utuh diselimuti cahaya yang menyilaukan. Kabut abu-abu keluar dan terbelah menjadi 8 arah. Pada titik ini, kamu masih ingin melawan. Kultivator kepala harimau bernapas dengan cepat. Setelah melihat pemandangan itu, dia mendengus dan meluncurkan gelombang cahaya kuning lainnya. Puf. Petik 2. Begitu 7 gugus kabut tersapu oleh cahaya kuning, mereka langsung meleleh. Hanya sekelompok kabut abu-abu yang masih melaju ke depan setelah tersapu oleh cahaya kuning. Void Spirit ini tidak bisa bertahan lama. Mengejar. Melihat Void Spirit benar-benar mulai kabur, Biyan berteriak. Tanpa ragu, dia berubah menjadi lampu pelarian hijau untuk mengejar. Mendengar apa yang dikatakan Biyan, Liu Ming dan 6 lainnya juga memasang lampu pelarian mereka dan mengejar ke depan dengan agresif. Dengan kecepatan kedua belah pihak, mereka berlari sejauh puluhan ribu mil dalam sekejap mata. Mereka sudah bisa melihat tepi pegunungan rendah di kejauhan. Meskipun Void Spirit melarikan diri dengan sangat cepat dan terus-menerus mengeluarkan avatar di sepanjang jalan untuk menguasai gunung, sungai, dan awan untuk mengganggu pengejaran mereka, Biyan dan yang lainnya masih tertinggal jauh di belakangnya. Baru saja, Void Spirit telah kehilangan banyak kekuatan spiritual dalam melawan mereka. Setelah berlari dengan kecepatan penuh, kekuatan spiritualnya hampir mencapai dasar. Jarak antara mereka semakin dekat dan dekat. Biyan dan rombongannya akan menyusul. Di kabut abu-abu di depan, Void Spirit bergegas mati-matian. Ketika dia melihat Biyan dan rombongannya masih mengejar, sedikit niat membunuh muncul di matanya. Sialan, aku hanya perlu 2-3 tahun sebelum berkorban sepenuhnya menyempurnakan Kalsedon Roh yang sebenarnya. Pada saat itu, meskipun Biyu datang sendiri, saya tidak akan takut. Karena kalian sangat menginginkanku, jangan salahkan aku untuk menyerah pada rencanaku dan pergi keluar bersamamu. Sambil berpikir demikian, Void Spirit melantunkan beberapa mantra yang tidak jelas. Rune padat melonjak keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan kabut abu-abu. Kabut abu-abu menyusut, tetapi kecepatannya meningkat 30%. Dia tiba-tiba berbalik dan bergegas ke arah lain di luar pegunungan rendah bahkan tanpa melihat ke belakang. Void Spirit sedang putus asa sekarang. Dia pasti telah membuat seni mistik lain. Terus kejar, selama kita membunuhnya, Tuan Biyu pasti akan memberikan hadiah yang besar. Dalam lampu pelarian di belakang, Biyan melihat cahaya abu-abu bergerak lebih jauh, dan dia berkata dengan dingin. Hehe, Void Spirit ini benar-benar mengakali dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa dia sedang dilacak oleh bendera Biyin Tuan Biyan. Dalam 3 hari ini, mereka tidak akan bisa lepas dari kejaran kita. Kultivator setengah serangga mencibir. Tuan Biyan, arah yang dituju Void Spirit adalah Laut Pasir Ci Utara. Ada hutan kristal hitam besar. Jika Void Spirit bersembunyi di hutan kristal hitam, tidak akan mudah menemukannya. Siku, pria tua berjubah hijau berkata dengan cemberut. Kembali ke hutan kristal. Akan buruk jika dia lari ke sana. Kita harus mempercepat. Kita harus menghentikan Void Spirit sebelum dia bersembunyi di hutan abu-abu. Biyan kaget dengan ini, dan dia berkata dengan keras. Segera, dia menembakkan lampu hijau ke tubuhnya. Lapisan api hijau tersulut di tubuhnya, meningkatkan kecepatan melarikan diri dengan segera sebesar 30%. Melihat ini, yang lain juga meningkatkan kecepatan melarikan diri mereka. Liu Ming membuat gerakan pedang, dan pedang jiwa anak ibu Yin di bawahnya mengeluarkan peluit pedang yang tajam. Dia mengikuti semua orang di depan. Setelah memasuki Real Pellet State, dia juga mendapat lompatan besar dalam teknik pengendalian pedang. Pedangnya menjadi lebih cepat. Pada saat ini, Biyan dan yang lainnya hampir habis, tetapi dia hanya menggunakan 70% dari kekuatannya. Namun, pada penampilannya, dia tetap tampil habis-habisan. Biyan dan yang lainnya yang mempercepat cahaya pelarian secara bertahap mempersempit jarak antara mereka dan Void Spirit, tetapi mereka tidak pernah menyusul. Setelah 1/4 jam, hutan batu abu-abu putih yang aneh muncul di bidang penglihatan semua orang. Dari kejauhan, hutan batu ini cukup ramping. Pohon abu-abu tingginya puluhan meter.
Hutan abu-abu besar membentang sampai ke ujung bidang penglihatan. Jadi ini adalah hutan kristal abu-abu. Melihat hutan aneh di depan dari kejauhan, mata Liu Ming berkilat aneh. Saat mengejar barusan, dia bertanya kepada Li Xuan, pria parubaya dengan alis menggantung, tentang hutan kristal hitam. Kristal abu-abu ini adalah kristal khusus yang dibentuk oleh campuran ki neraka dan batu giok kristal hitam. Hutan kristal hitam semacam ini sebenarnya tidak biasa di semua wilayah dunia bawah terdalam. Namun, karena ki neraka dalam kristal abu-abu tidak murni, mereka tidak dapat digunakan untuk kultivasi, dan mereka dapat mengganggu fluktuasi ki neraka dan penginderaan pikiran surgawi. Hutan kristal hitam besar bahkan akan mengganggu aktivasi teknik atau senjata neraka. Oleh karena itu, umumnya para pembudidaya klan Serene akan menjauh dari hutan kristal hitam. Void Spirit, Bian dan yang lainnya mencapai tepi hutan kristal hitam dalam sekejap mata. Meskipun Bian dan yang lainnya telah meningkatkan kecepatan melarikan diri mereka menjadi yang tercepat, kabut abu-abu yang dibentuk oleh Void Spirit masih selangkah di depan mereka. Dia sudah terbang ke hutan abu-abu. Hehe, masuk itu mudah, tapi keluarnya tidak semudah itu. Void Spirit menunjukkan senyum muram, lalu 7 sosok abu-abu identik muncul dalam sekejap di kabut dan berlari ke berbagai arah di hutan batu. Seni mistik avatar, Liu Ming tergerak oleh adegan itu. Dia dengan cepat menyebarkan pikiran surgawi ke dalam hutan batu. Namun, begitu pikiran surgawinya meluas ke hutan batu abu-abu, dia langsung merasakan gangguan yang aneh. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, dia hanya bisa mendeteksi jarak kurang dari 10 mil. Dalam Divine Dot-nya, 7 avatar Void Spirit dengan cepat bergerak ke arah yang berbeda. Mereka akan kehabisan jangkauan penginderaan. Bab 1094, Boneka Mitos. Dengan campur tangan hutan kristal hitam, saya tidak bisa membedakan mana yang merupakan tubuh asli. Namun, Void Spirit telah menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya, dan sekarang dia bahkan melemparkan avatar di hutan kristal hitam ini, dia jelas mencari kematian. Berpisah dan kejar dia sekarang. Mereka juga sampai di tepi hutan batu abu-abu saat ini. Bian berkata dengan keras, terbang ke hutan batu tanpa ragu dan bergegas menuju salah satu bayangan abu-abu. Yang lainnya tidak berani membuang waktu dan berpencar untuk mengejar satu avatar. Liu Ming juga mengejar avatar ke dalam hutan batu. Ada fluktuasi aneh di mana-mana di hutan batu, yang sangat mengganggu pikiran surgawi. Avatar Void Spirit menutup seperti ikan yang berenang dalam perang. Mereka menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata, jadi mereka hanya bisa menggunakan pikiran surgawi untuk melacak avatar. 1/4 jam kemudian, Liu Ming berdiri diam di suatu tempat di hutan kristal hitam. Dia melihat sekeliling dengan cemberut. Belum lama ini, dia kehilangan jejak avatar Void Spirit. Di hutan lebat seperti itu, kecepatannya sangat terbatas. Gerakan aneh klon Void Spirit lincah di sini. Dia segera terbang keluar dari jangkauan deteksi pikiran surgawi dan menghilang secara hantu. Dia berdiri di sana sebentar, menghela nafas, dan terus bergerak maju, mulai mencari tanpa tujuan di hutan kristal hitam. Di sisi lain, situasi 6 orang lainnya mirip dengan Liu Ming. Begitu mereka memasuki hutan kristal hitam, mereka kehilangan avatar Bian. Pada saat yang sama, di tengah hutan kristal hitam, di atas platform kristal abu-abu datar, sosok ramping terbungkus kabut abu-abu berdiri di sini. Melalui kabut yang tersisa, seorang pria kekar yang agak tampan bisa terlihat. Pria ini tidak lain adalah Void Spirit. Pada saat ini, dia menutup matanya seolah sedang merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan mencibir. Sangat bagus, seperti yang saya harapkan, mereka semua berpisah. Ini lebih baik untuk mengulur waktu. Setelah Void Spirit bergumam pada dirinya sendiri, kabut kelabu bergulung di sekelilingnya. Kemudian, dia berubah menjadi udara abu-abu dan tenggelam ke dalam tanah. Setelah kabut abu-abu menukik ke kedalaman 100 meter, ruang bawah tanah yang sangat besar muncul. Di gua bawah tanah, deretan tangga batu hijau berkelok-kelok ke tempat yang lebih dalam. Kabut abu-abu memudar, menampakkan sosok Void Spirit. Dia sepertinya sangat akrab dengan ini. Dia terbang menuruni tangga tanpa menunggu. Segera, sebuah pintu batu besar muncul di depannya. Permukaannya diukir dengan lingkaran rune misterius, dan lampu merah aneh berkedip samar. Void Spirit menarik napas dalam-dalam,
lalu dia berubah menjadi kabut abu-abu lagi dan menembus ke dalam pintu batu. Di belakang pintu ada ruangan batu kecil. Di tengah ruang batu, ada susunan hijau dengan diameter 9 meter. Di tengah lingkaran, terdapat boneka berbentuk manusia dengan ukuran beberapa meter dan berbadan abu-abu. Dilihat dari bahannya, sepertinya terbuat dari giok kristal hitam di sini. Awan kabut abu-abu berangsur-angsur mengeras, dan Void Spirit muncul. Dia memandang boneka itu dengan sedikit fanatisme. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, menjadi tenang dan berjalan cepat untuk berdiri di depan barisan tempat boneka berbentuk manusia itu berada. Pada saat ini, ada jejak kegelisahan yang langka di wajahnya, lalu dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan batu kristal merah darah berbentuk hati seukuran tengkorak. Meskipun hanya produk setengah jadi, jika saya berhati-hati, seharusnya tidak ada masalah. Seharusnya tidak terlambat untuk menyelesaikan pemurnian pengorbanan setelah membunuh semua orang bodoh ini. Setelah menatap kristal di tangannya sebentar, Void Spirit tiba-tiba menggumamkan beberapa kata penghiburan untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia mulai melantunkan mantra. Saat mantra rendah terdengar, batu kristal berbentuk hati berwarna merah darah di tangannya perlahan memiliki lapisan cahaya merah, lalu perlahan melayang. Void Spirit dengan hati-hati melambaikan satu tangan, dan batu kristal berbentuk hati perlahan terbang ke dada boneka berbentuk manusia itu. Dari luar, titik merah yang berkedip-kedip bisa terlihat. Setelah melakukan ini, Void Spirit sepertinya menghela nafas lega, tetapi dia menjadi lebih serius. Dia meluncurkan simbol terus-menerus sambil melantunkan. Lampu merah di dada boneka itu perlahan meredup, tetapi lampu hijau spiritual tiba-tiba menyala di matanya yang semula kusam. Melihat ini, Void Spirit segera menunjukkan ekspresi ekstasi di wajahnya. Di hutan kristal hitam, Liu Ming dengan hati-hati berjalan ke depan. Dia menggunakan pemikiran surgawi untuk memeriksa lingkungan sekitarnya dengan hati-hati, berharap menemukan jejak avatar Void Spirit. Tiba-tiba, embusan angin yang tak terdengar menembus leher Liu Ming. Dalam keterkejutan, sosok Liu Ming kabur. Suara mendesing. Telapak tangan hitam tiba-tiba menembus leher Liu Ming, tetapi saat berikutnya, sosok Liu Ming menghilang. Itu hanya bayangan. Sosok Liu Ming muncul beberapa meter jauhnya. Di depannya, setengah dari sosok Void Spirit muncul diam-diam di atas pilar batu kristal hitam. Dia memandang Liu Ming dengan heran, lalu dia terbang menjauh. Kehilangan pukulan dan segera melarikan diri. Ingin lari. Liu Ming mencibir dan melepaskan udara hitam. Saat dia meluncurkan simbol, udara hitam langsung menyelimuti radius puluhan meter. Penjara neraka. Void Spirit langsung terperangkap di ruang hitam. Hehe, ini lagi. Tidak banyak kepanikan di wajah avatar Void Spirit. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan ringan. Dalam sekejap, sosok Liu Ming tiba-tiba muncul di depan avatar Void Spirit. Kali ini, dia tidak melepaskan makhluk hantu, tetapi dia sendiri yang masuk ke penjara neraka. Meskipun aku hanya seorang avatar sekarang, kekuatan bakatku tidak banyak melemah. Seni mistikmu tidak bisa menjebakku. Avatar Void Spirit menatap Liu Ming dan berkata demikian. Mendengar ini, Liu Ming menatap avatar Void Spirit dengan dingin, dan dia tiba-tiba menepuk tas pemulihan jiwa di pinggangnya. Udara hitam keluar dan mendarat di bahunya. Udara hitam menghilang, memperlihatkan kalajengking perak seukuran kaki. Tentu saja, aku tidak mencoba menjebakmu, tapi, aku ingin membunuhmu secara langsung. Liu Ming menyeringai. Ketika dia mengatakan, bunuh, dia sudah terjun ke depan dan menebas beberapa pedang ki hitam ke avatar. Hanya seorang pembudidaya tahap awal Real Pellet State, betapa sombongnya. Avatar Void Spirit menjadi suram. Dia melambai, dan parang hitam melengkung sudah ada di tangannya. Begitu dia memindahkannya, cahaya pedang hitam pekat sepanjang 30 meter menebas ke arah Liu Ming dengan peluit. 7 pedang ki bertabrakan dengan cahaya pedang hitam pekat. Cahaya bilah hitam berhenti sejenak, lalu dengan mudah menghancurkan pedang ki dan terus menebas ke arah Liu Ming. Jejak penghinaan melintas di mata avatar Void Spirit, dan dia meluncurkan beberapa lampu pedang lagi untuk menutup mundurnya Liu Ming. Liu Ming mengangkat alisnya. Sosoknya bergoyang dan menghilang tanpa jejak. Beberapa lampu pisau hitam. Mencoba melawanku dengan skill gerakan. Konyol. Avatar Void Spirit sedikit terkejut ketika dia melihat ini, lalu dia menyeringai menghina, tiba-tiba berbalik menghadap satu arah dan menebas dengan tiba-tiba.
Parang hitam mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan melepaskan kabut hitam. Seekor harimau tulang putih raksasa berukuran beberapa meter terbang keluar dari kabut hitam. Tubuhnya ditutupi dengan tulang putih, dan matanya berkedip merah. Harimau tulang menerkam ke arah di mana Liu Ming muncul. Mengaum, harimau tulang meraung dan mengayunkan cakar tulangnya yang besar dan tajam ke kepala Liu Ming. Sedikit kejutan muncul di mata Liu Ming, dan dia melihat dalam-dalam ke klon Void Spirit, satu tangan terangkat, dan udara hitam melintas di atas telapak tangannya. Tubuh besar Bone Tiger berhenti tiba-tiba. Liu Ming meraih satu cakar depan Bone Tiger dengan satu telapak tangan ramping. Tidak peduli seberapa keras dia meronta dan meraung, dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeramannya. Wajah Liu Ming acuh tak acuh. Cahaya hitam melintas di 5 jarinya, dan cakar depan tulang harimau itu hancur menjadi bubuk. Segera, dia melambaikan tangannya dan memukul tengkorak tulang harimau dengan bayangan tinju hitam. Harimau tulang mengeluarkan rengekan, dan tubuhnya yang besar hancur. Avatar Void Spirit terkejut. Harimau tengkorak ini terlihat normal, tetapi itu adalah binatang hantu berbentuk harimau Real Pellet State yang dia sempurnakan menjadi parang hitam. Setelah memanggil dengan seni mistik, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah darinya. Tanpa diduga, Liu Ming dengan mudah menghancurkannya dengan pukulan. Ini membuat Avatar Void Spirit memeriksa kembali pria jangkung dan kekar di depan, tetapi wajahnya langsung berubah. Petik 2. Kalajengking perak yang ada di bahu Liu Ming tadi telah menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan ditembakkan tanpa tanda dari kegelapan di belakang Avatar Void Spirit. Itu akan memukulnya. Void Spirit terkejut. Dia melambaikan satu tangan, dan lapisan ki abu-abu muncul dan menghalangi cahaya keemasan. Pada saat berikutnya, pemandangan yang luar biasa muncul. Suara mendesis. Perisai udara abu-abu menghilang seketika setelah disapu oleh cahaya keemasan, dan sinar keemasan masih mengenai Avatar dengan kecepatan yang tidak berkurang. Ekspresi ngeri muncul di wajah Avatar. Cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul sepertinya adalah musuh bebuyutannya. Tubuh spiritual dengan cepat meredup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Teknik transformasi, sebagai kartu trufnya, sama sekali tidak efektif melawan cahaya keemasan ini. Bab 1095, Kelompokkan. Tapi Void Spirit, sebagai patriarh dari Void Ghost Clan, meskipun itu hanya avatar belaka, itu berbeda dari hantu biasa. Dengan raungan keras, gas hitam keluar dari tubuh, hampir tidak menghalangi cahaya keemasan sesaat, dan sosok itu berkedip, dengan tampilan suram. Sosok itu terbang keluar dan lolos dari selubung cahaya keemasan. Puff! Avatar Void Spirit muncul lebih dari 30 meter, wajahnya sepucat kertas. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa sinar emas telah menghilang. Tidak, sebelum dia bisa bereaksi, beberapa petir emas melesat dari segala arah dan menembus beberapa titik vital Avatar, seperti dada, perut, del. Tubuh Avatar terpelintir untuk sementara waktu. Kekuatan spiritual yang baru saja dia kumpulkan dibubarkan oleh kilatan emas. Secara kabur, Liu Ming muncul di depan Avatar. Dia membuka telapak tangannya dan meluncurkan penjara petir untuk menutupi Avatar. Ini, petir macam apa ini? Kamu siapa? Avatar Void Spirit sangat ketakutan. Tubuhnya dipantulkan kembali oleh penjara petir. Wajah Liu Ming tetap acuh tak acuh, mengabaikan pertanyaan Avatar itu. Dia memberi isyarat, dan sigil emas kuno muncul di dadanya. Itu adalah mantra guntur surgawi yang telah dia segel untuk waktu yang lama. Setelah tubuhnya dibentuk kembali oleh guntur surgawi surga ke-9, kekuatan mantra guntur surgawi telah sepenuhnya berubah menjadi warna emas yang menyilaukan, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Itu berisi jejak kekuatan guntur surgawi surga ke-9. Segera setelah itu, busur petir keemasan menghantam Avatar. Teriakan melengking datang dari penjara petir. Avatar Void Spirit berubah menjadi asap hijau dalam kilat keemasan. Di ruang rahasia jauh di bawah tanah di tengah hutan kristal hitam, Void Spirit sedang duduk bersila di tanah dan meluncurkan satu demi satu simbol ke dalam boneka abu-abu berbentuk manusia di depan. Mata boneka abu-abu itu menjadi semakin cerah, dan rune seperti cacing tanah secara bertahap muncul di tubuhnya. Aura besar akan segera terbangun. Pada saat ini, tubuh Void Spirit bergetar, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Avatarku terhapus begitu cepat, dan itu bahkan pada tahap awal Real Pellet State terlemah. Tunggu, kilat emas.
Tekniknya agak aneh, aku akan menyelesaikan akun denganmu ketika saatnya tiba. Petik 2. Void Spirit mendengus dan tenggelam dalam boneka pemurnian pengorbanan lagi. Di suatu tempat di hutan kristal hitam, setelah Liu Ming membunuh Avatar, dia membatalkan penjara neraka dan menyingkirkan kalajengking tulang. Setelah berpikir sedikit, dia terbang. Hutan kristal hitam sangat mengganggu pikiran surgawi sehingga dia tidak bisa merasakan avatar itu bahkan ketika itu ada di sampingnya. Klon hutan kristal hitam ini juga sangat besar, jadi dia mungkin tidak akan menemukan apapun. Dia samar-samar merasa bahwa tujuan roh Void memimpin mereka di sini bukan hanya untuk melarikan diri. Meskipun dia yakin dengan kekuatannya sendiri, dia tetap memutuskan untuk bergabung dengan Bi Yan dan yang lainnya terlebih dahulu. Berpikir seperti ini, Liu Ming terbang ke udara, melihat sekeliling, dan terbang ke arah tertentu. Di tempat lain di hutan kristal hitam, satu cahaya abu-abu dan satu cahaya biru bertabrakan di udara. Gelombang fluktuasi tak terlihat menyebar jauh. Dalam pertempuran sengit ini, itu adalah pemuda dengan pedang di punggungnya dan avatar Void Spirit lainnya. Meskipun pemuda dengan pedang di punggungnya terluka parah sebelumnya, dia hampir pulih setelah menggunakan semacam seni mistik, dua pedang terbang ungu tertutup di udara, membentuk jaring pedang ungu kedap udara yang sangat menekan avatar Void Spirit. Avatar Void Spirit memegang tombak hitam yang diselimuti udara abu-abu. Itu berubah menjadi naga hitam yang melindungi tubuh, nyaris tidak menghalangi serangan sengit dari pedang terbang. Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia masih bisa bertarung untuk sementara waktu. Pada saat ini, pemuda dengan pedang di punggungnya meneriakkan dan membuat gerakan pedang, menggabungkan dua pedang terbang ungu menjadi satu. Pedang raksasa menebas sepanjang aliran cahaya ungu. Avatar Void Spirit sepertinya tahu bahwa gerakan ini tidak mudah dipertahankan, jadi dia berkedip dan mencoba menghindar. Pada saat ini, sebuah cermin kuno tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Sinar putih jatuh dari langit, menyelimuti avatar Void Spirit di dalamnya. Avatar Void Spirit dihentikan, dan aliran cahaya ungu menebas, membagi avatar menjadi dua bagian. Avatar itu masih belum mati bahkan ditebas menjadi dua bagian tubuh berubah menjadi sekelompok udara abu-abu dan melarikan diri ke pilar batu kristal hitam yang padat. Lampu api menyala, dan seekor burung api yang tingginya hampir belasan meter melintas dari tengah dua pilar batu abu-abu di depan. Itu menembakkan sinar api merah ke udara kelabu. Udara kelabu tersebar, dan avatar itu terhuyung keluar dan menjerit. Burung api melebarkan sayapnya, dan api menyebar dari sayapnya. Jari-jari beberapa lusin meter tiba-tiba berubah menjadi lautan api, menyelimuti avatar Void Spirit. Hus! Petik 2. Di lautan api, lingkaran api merah terbang keluar dan melingkari avatar. Pada saat yang sama, seberkas cahaya putih ditembakkan dari atas lagi. Avatar tidak bisa bergerak. Pada saat ini, dua pedang terbang ungu menebas dengan liar. Avatar itu tenggelam dalam cahaya pedang ungu dan berubah menjadi kehampaan. Setelah beberapa saat, lautan api yang besar menghilang. Pria tua berjubah hijau dan pria dengan alis menggantung berdiri di samping pria dengan pedang di punggungnya. Saudara Si, Saudara Li, terima kasih atas bantuannya, jika tidak, akan membutuhkan banyak usaha untuk membunuh avatar Void Spirit ini. Pria muda dengan pedang di punggungnya melambai dan mengambil dua pedang terbang ungu, lalu menangkupkan tinjunya ke arah mereka dan berkata, "Kakak Jian, jangan sopan. Kami hanya bekerja untuk Serene King. Tidak perlu berterima kasih kepada kami." Pria tua berjubah hijau menyingkirkan cermin kuno dan tersenyum ringan. Segera setelah itu, lautan api yang memenuhi langit langsung menghilang. Burung api merah berubah menjadi manik merah, dan terbang kembali bersama dengan gelang merah ke tangan pria parubaya dengan alis menggantung. Pria itu tidak berbicara, dia hanya mengangguk pada pemuda dengan pedang di punggungnya dan melihat sekeliling dengan tatapan waspada. "Kakak Siku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Pria muda dengan pedang di punggungnya memandang pria tua berjubah hijau itu dan bertanya. Mendengar hal tersebut, pria dengan alis menggantung itu pun menoleh untuk melihat pria tua berjubah hijau itu. Di antara ketiganya, lelaki tua berjubah hijau memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dan lelaki muda dengan pedang di punggungnya dan lelaki dengan alis menggantung keduanya menganggapnya sebagai pemimpin. Situasi di hutan kristal hitam ini sepertinya sedikit aneh sekarang. Menurut pendapat saya, pada dasarnya tidak mungkin mencari Void Spirit dengan berkeliaran tanpa tujuan.
Ayo berkelompok dengan yang lain dulu. Pria tua berjubah hijau itu berkata dengan nada serius. Baik pemuda dengan pedang di punggungnya maupun pria dengan alis menggantung tidak punya pendapat. Setelah berdiskusi sebentar, mereka terbang ke udara, berputar sebentar dan pergi ke arah asal mereka. Di hutan batu abu-abu ribuan mil jauhnya dari tempat lelaki tua berjubah hijau itu, sutra hijau yang tak terhitung jumlahnya terjalin seolah-olah ratusan jaring laba-laba hijau saling kusut. Radius beberapa puluh meter diubah menjadi penjara sutra hijau berbentuk bola. Benang api hijau muncul dari sutra hijau, dan avatar Void Spirit terjebak di tengahnya. Avatar Void Spirit telah berubah menjadi kabut abu-abu, bergegas ke kiri dan ke kanan di penjara hijau, tetapi sutra hijau lebat masih mengikatnya. Di atas penjara sutra hijau, Bian berdiri di udara dengan ekspresi serius. Dia meluncurkan simbol ke bendera hijau di depan. Suara mendesing. Bendera meledak menjadi lampu hijau. Sekelompok api hijau menyala dan menghantam avatar melalui penjara. Semburan suara mendesis. Klon avatar Void Spirit mengeluarkan semburan jeritan melengking saat diubah menjadi abu. Melihat ini, Bian menghela nafas lega, dan wajah pucat muncul di wajahnya. Gangguan di hutan kristal hitam menyebabkan dia menghabiskan lebih banyak kekuatan spiritual untuk melemparkan rangkaian seni mistik ini. Setelah makan ramuan, wajahnya terlihat lebih baik. Dia meluncurkan sebuah simbol, dan sutra hijau yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bintik-bintik lampu hijau dan digulung kembali menjadi bendera hijau kecil. Tiba-tiba, Bian mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke langit di kejauhan. Hus! Petik 2. Lampu pelarian hitam terbang dari kejauhan. Itu Liu Ming. Kakak Yin. Bian merasa lega. Dia mengangguk ke Liu Ming sambil tersenyum. Aku merasakan fluktuasi pertarungan di sini dari jauh, jadi aku bergegas untuk melihatnya. Saya tidak menyangka itu adalah saudara Bian. Sepertinya pertempuran sudah berakhir. Liu Ming melihat kabut abu-abu yang secara bertahap menghilang di sekelilingnya, mengangguk dan berkata. Itu hanya avatar, apakah kamu sudah menemukan Void Spirit? Bian bertanya dengan senyum tipis. Hutan kristal hitam ini terlalu mengganggu pikiran surgawi. Saya masih tidak menemukan apapun di sini. Liu Ming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bian mengerutkan kening setelah mendengar ini. Kakak Bian, Void Spirit membawa kami ke hutan kristal hitam. Saya khawatir itu tidak sesederhana melarikan diri. Jika kita terus berpisah, saya khawatir kita akan jatuh ke dalam perangkap Void Spirit. Liu Ming merenung sejenak, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata pada Bian. Mendengar ini, Bian menunjukkan tatapan merenung. Dia mengangguk setelah beberapa saat, Kakak Yin benar, akan lebih baik untuk berkelompok sekarang. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, dan sinar merah tebal melesat ke langit. Dalam sekejap, ia mencapai ketinggian 3000 meter, lalu menyebar ke sekitarnya. Itu hanya menghilang setelah 15 menit. Bab 1096, Serangan Balik. Liu Ming dan Bian ditangguhkan di udara. Segera, dua lampu pelarian melesat dari kejauhan. Penanam setengah serangga dan pembudidaya kepala harimau muncul dalam sekejap. Kakak Bian, kami di sini. Mereka menyapa Bian, tetapi mereka mengabaikan Liu Ming seolah-olah mereka tidak melihatnya sama sekali. Liu Ming tidak menganggapnya serius. Dia hanya memasang wajah normal. Bian terkejut melihat bahwa Liu Ming tidak bereaksi sama sekali, dan dia bertanya sambil tersenyum. Apakah kalian berdua menemukan petunjuk tentang Void Spirit? Hais, jangan sebut itu. Avatar itu sangat licik. Setelah beberapa kedipan, itu menghilang sepenuhnya. Ketika saya berbalik, tiba-tiba muncul di kejauhan. Setelah mengejar dan berhenti, saya bertemu dengan saudara Cihu. Setelah itu, kami berdua berakting bersama. Benar? Apakah saudara Bian punya rencana untuk mengumpulkan kita? Kultivator kepala harimau menghela nafas dan berkata. Melihat situasi saat ini, sepertinya Void Spirit tidak berniat melarikan diri. Jika demikian, dia pasti punya semacam trik untuk membawa kita ke sini. Setelah saudara Yin Han dan saya berdiskusi, saya pikir kita harus bertindak bersama. Kata Bian perlahan. Penggarap setengah serangga dan pembudidaya kepala harimau saling melirik, tetapi mereka mengangguk tanpa keberatan. Mereka berempat menunggu sebentar. Segera, lelaki tua berjubah hijau dan dua lainnya juga tiba. Mereka bertiga juga sangat setuju dengan saran Bian.
Kakak Bian, sekarang musuh dalam kegelapan, apa langkah kita selanjutnya? Pria tua berjubah hijau itu bertanya. Kalau begitu Void Spirit pasti masih bersembunyi di hutan kristal hitam ini saat ini, bagaimana menurut kalian? Bian merenung sejenak, lalu dia bertanya balik. Yang lain saling memandang dengan cemas, dan mereka terdiam beberapa saat. Dilihat dari pengamatan di sepanjang jalan, gangguan pada pikiran surgawi semakin kuat di hutan kristal hitam ini. Mengapa kita tidak pergi ke pusat tempat ini untuk menjelajah? Liu Ming terbatuk dan berkata dengan ringan. Saudara Yin benar, kita bisa mencobanya. Bian setuju dengan serius setelah mendengar ini. 3 orang termasuk lelaki tua berjubah hijau dan pembudidaya kepala harimau mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Kultivator setengah serangga ingin mengatakan sesuatu, tetapi karena Bian tidak memiliki pendapat, jadi tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena tidak ada orang yang hadir yang memiliki pendapat, Bian membawa mereka ke tengah hutan kristal hitam. Pada saat yang sama, di bawah hutan kristal hitam, Void Spirit, yang sedang duduk bersila di tanah, perlahan membuka matanya. Boneka berbentuk manusia di depannya tampak terbangun sepenuhnya. Matanya berwarna hijau, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh abu-abunya seolah mengenakan baju besi hijau. Namun, bagian kiri tubuh boneka, entah kenapa, jauh lebih redup, terlihat sedikit aneh. Void Spirit melihat bagian yang redup dengan sedikit penyesalan, lalu diselimuti oleh kegembiraan yang intens. Boneka ini, yang tampaknya tidak terlalu besar, memancarkan tekanan spiritual yang sangat menakutkan seperti lautan luas yang tak terduga. Bagus, sangat bagus. Meskipun saya tidak dapat sepenuhnya mengendalikan boneka ini, saya setidaknya dapat mengerahkan 80% dari kekuatannya, yang sebanding dengan kultivator tahap selanjutnya dari tahap surgawi. Sangat berharga bagi saya untuk bertahan bertahun-tahun di kota Biyu dan mengambil risiko untuk mencuri Kalsedon roh yang sebenarnya. Void Spirit bergumam pada dirinya sendiri dengan sangat gembira. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan wajahnya perlahan menjadi tenang. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. 4 avatar benar-benar terbunuh, tapi untungnya orang-orang itu masih berada di hutan kristal hitam. Mereka datang ke pusat. Ini menyelamatkan saya dari kesulitan mencari mereka. Senyum suram muncul di wajah Void Spirit, kemudian sosoknya berubah menjadi gumpalan kabut abu-abu dan melayang ke tengah dahi boneka itu. Setelah beberapa detik, boneka berbentuk manusia itu tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju pintu batu. Meski luas hutan kristal hitam ini tidak kecil, dengan cahaya pelarian Bian dan rombongannya, mereka terbang ke pusat hutan kristal hitam dalam waktu kurang dari 10 menit. Pada saat ini, 7 orang melepaskan pikiran surgawi untuk memeriksa udara. Hutan kristal hitam di sini jauh lebih tinggi dari daerah sekitarnya, dengan ketinggian 300 meter. Ketika mereka sampai di sini, semua orang merasakan kekuatan gangguan yang lebih kuat. Apa? Pembudidaya kepala harimau tiba-tiba terbang ke arah tertentu. Melihat ini, Bian dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Setelah terbang beberapa mil, ruang terbuka dengan ukuran beberapa puluh meter muncul di depan semua orang, yang sangat mencolok di hutan kristal hitam tinggi di sekitarnya. Selain itu, di tengah ruang terbuka terdapat batu kristal hitam datar berukuran 3 meter. Melihat situasi di depan mereka, ekspresi semua orang sedikit berubah. Sepertinya tidak muncul secara alami di sini, kata kultivator setengah serangga dengan ringan. Kakak Guangliang, apakah kamu baru saja menemukan sesuatu? Bian melihat ke hutan dengan hati-hati, tetapi dia tidak menemukan apapun, jadi dia bertanya kepada pembudidaya kepala harimau. Kultivator kepala harimau hendak berkata ketika tanah di sekitarnya berguncang. Hutan kristal hitam di tanah juga bergetar hebat, membuat suara keras. Apa yang salah? Semua orang tercengang. Liu Ming menyipitkan mata sedikit, dan dia melepaskan pikiran surgawi ke tanah di bawah. Setelah mencapai 60 meter di bawah tanah, pemikiran surgawinya diblokir oleh pesona tak terlihat. Pada saat ini, tanah bergetar hebat lagi. Magnitudonya lebih besar dari sebelumnya. Banyak pilar batu kristal hitam mengeluarkan suara berderak. Hati-hati, ada lapisan pesona di tanah, yang mengisolasi pemikiran surgawi. Sesuatu sedang terjadi di bawah sini. Bian berkata dengan suara yang dalam. Sejak beberapa avatar Void Spirit dihilangkan, belum ada gerakan apapun dari Void Spirit. Apakah perubahan ini disebabkan oleh Void Spirit itu?
Liu Ming berkata. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua terkejut. Spekulasi semacam ini jelas sangat mungkin terjadi. Untuk sementara waktu, ekspresi orang-orang yang hadir berbeda. Pria tua berjubah hijau dan dua lainnya sedikit merenung sementara pembudidaya setengah serangga dan pembudidaya kepala harimau melihat sekeliling. Wajah Bian menjadi tidak pasti seolah sedang memikirkan sesuatu. Liu Ming melihat perubahan ekspresi orang lain, tapi dia tidak tergerak. Dia diam-diam membuat gerakan di lengan bajunya. Pada saat ini, perubahan terjadi. Boom! Suara keras tiba-tiba datang dari tanah, dan kekuatan yang kuat dan tak tertandingi tiba-tiba keluar dari tanah. Tanah di bawah runtuh. Lahan di bawahnya diledakkan ke segala arah seperti letusan gunung berapi. Pilar batu kristal hitam dalam jarak beberapa mil juga tumbang dan hancur sedikit demi sedikit. Mereka tercengang. Letusan datang tepat di bawah mereka. Namun, mereka bukan pembudidaya Serene klan biasa. Saat perubahan terjadi, semua jenis lampu menyala di atasnya, dan tersebar ke segala arah. Meski dampaknya sangat besar, mereka tetap mempertahankan gumpalan yang berserakan. Namun, mereka masih didorong mundur sejauh puluhan meter. Akibatnya, sebelum mereka bisa berdiri kokoh, sosok hijau besar terbang keluar dari tanah. Tekanan spiritual yang luar biasa menyebar secara instan, menutupi Liu Ming dan lainnya. Semua orang terkejut. Tekanan spiritual yang sangat besar ini seperti gunung raksasa yang menekan mereka. Mereka bahkan tidak bisa menyalurkan kekuatan spiritual dengan baik. Pria tua berjubah hijau dan dua lainnya yang kultivasinya lebih lemah langsung jatuh. Dengan suara keras, boneka berbentuk manusia setinggi beberapa meter mendarat dengan keras di depan Liu Ming dan yang lainnya. Boneka negara surgawi. Udara hitam melonjak keluar dari tubuh Liu Ming, membungkus tubuhnya di dalamnya. Melihat boneka yang muncul di depan, dia memberi isyarat. Cahaya kuning bersinar di udara hitam. Pada saat ini, Bian dan yang lainnya secara alami melihat kehadiran dengan tekanan spiritual yang sangat besar di depan mereka. Itu sebenarnya boneka besar berbentuk manusia. Mereka semua kehilangan ketenangan mereka secara drastis. Hehe, bocah kecil Bian, kamu telah mengejarku selama beberapa dekade, mengapa kita tidak bertukar peran hari ini? Tawa liar Void Spirit datang dari boneka berbentuk manusia. Mendengar ini, wajah Bian langsung berubah pucat. Pada saat ini, 3 lampu darurat bergerak ke arah yang berbeda di langit. Itu adalah lelaki tua berjubah hijau dan 2 lainnya. Melihat situasinya tidak baik, mereka bertiga berlari dengan tiba-tiba tanpa memberitahu. Dalam sekejap mata, mereka sudah lolos sejauh 300 meter. Ingin pergi. Tidak ada yang bisa melarikan diri dariku hari ini. Dari boneka berbentuk manusia itu, cibiran Void Spirit datang. Segera setelah itu, boneka berbentuk manusia itu mengangkat tangannya, yang memancarkan cahaya hijau. Ruang berguncang, dan 3 bayangan hitam buram menembak ke arah 3 orang yang melarikan diri. Bayangan itu sangat cepat sehingga mereka mencapai punggung mereka dalam sekejap. Saat berikutnya, 3 teriakan datang di waktu yang hampir bersamaan. Sebuah lubang seukuran kepala dibuat di masing-masing perut mereka, hampir mengiris tubuh mereka menjadi 2 bagian. Dengan bunyi gedebuk, 3 tubuh jatuh ke dalam hutan kristal hitam di kejauhan. Hanya dalam beberapa detik, 3 pembudidaya Serene klan tahap menengah Real Pellet State langsung terbunuh. Murid Liu Ming menyusut. Di matanya, dia hanya bisa samar-samar melihat bahwa 3 bayangan hitam itu tampak seperti benda berbentuk pesawat ulang-alik. Kekuatan serangannya begitu kuat sehingga mereka langsung menembus pertahanan mereka. Melihat ini, Bian sangat terkejut. Penggarap setengah serangga dan pembudidaya kepala harimau juga tampak pucat. Boneka panggung Celestial State nanti. Orang-orang di dunia bawah terdalam jarang mempraktikkan teknik boneka. Saya belum pernah mendengar tentang boneka negara surgawi tahap selanjutnya. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Bian menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Lalu dia berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, suara samar Bian terdengar di telinga Liu Ming. Berpisah, kita tidak punya kesempatan. Saat ini, hanya dengan bekerja sama kita mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Penggarap setengah serangga dan pembudidaya kepala harimau juga bergerak sedikit, tampaknya juga menerima transmisi suara Bian. Hehe, seperti yang diharapkan dari seorang bawahan yang telah memenangkan kepercayaan Biyu,
kamu masih mencoba informasi dariku saat ini. Tapi jangan berpikir untuk mengulur waktu, semua orang di sini hari ini akan mati. Void Spirit berkata dengan suara dingin. Rune aneh pada boneka itu meledak menjadi lampu hijau. Itu merentangkan kedua tangan dan meluncurkan bayangan hitam pekat ke arah mereka. Bab 1097, King Ling muncul lagi. Liu Ming terkejut. Mutiara sungai gunung yang dia lepaskan secara diam-diam tiba-tiba ditembakkan, langsung tumbuh hingga ukuran 30 meter dan diblokir di depannya. Ledakan teredam, kekuatan besar ditransmisikan dari Mountain River Pearl. Liu Ming terguncang beberapa meter bersama dengan mutiara. Dua dengusan teredam datang. Pembudidaya setengah serangga di sisi lain memiliki lubang besar di bahunya, dan lengan pembudidaya kepala harimau langsung dipotong. Perisai segitiga hijau kecil muncul di depan Bian. Meskipun beberapa retakan terlihat di atasnya, itu masih bertahan dari serangan bayangan hitam. Oh, kamu bisa membela pesawat ulang-alik korupsi hati. Tidak buruk. Suara terkejut Void Spirit datang dari boneka itu. Saat berikutnya, boneka berbentuk manusia itu menembakkan api perak dari mulutnya. Liu Ming dan Bian terkejut, dan mereka segera mundur. Pembudidaya setengah serangga dan pembudidaya kepala harimau terluka, sehingga gerakan mereka sedikit lebih lambat. Mereka segera dilalap api perak. Dua teriakan terdengar dan berhenti tiba-tiba. Api perak datang dengan cepat, tetapi juga menghilang dengan cepat. Namun, pembudidaya setengah serangga dan pembudidaya kepala harimau telah dihapus keberadaannya. Itu seperti setetes air yang menguap dalam api, menghilang tanpa bekas. Sebelum Liu Ming dan Bian bisa bereaksi, boneka hijau itu menginjak dan menyerbu. Api perak melonjak dan menyelimuti Liu Ming dan Bian. Liu Ming bereaksi sangat cepat. Dia berteriak keras dan melepaskan semua 12 mutiara sungai gunung untuk mengubahnya menjadi perisai kuning, menutupi dirinya dari atas ke bawah. Ada suara air yang mengalir di Mountain River Purse, dan cahaya air hitam melonjak ke api perak. Suara mendesis datang tanpa henti. Cahaya air hitam menguap dengan cepat sambil melawan. Namun, Mountain River Pearl terbuat dari air deras sungai neraka. Kekuatan atribut air sangat kuat. Ada aliran air yang terus-menerus dari Mountain River Purse yang menahan api perak. Bian di sisi lain tidak seberuntung itu. Saat jeritan tragis terdengar, Liu Ming melirik dengan penglihatan tepi bahwa Bian dan perisai segitiga hijau tenggelam dalam api perak yang mengepul. Bangkit! Mata Liu Ming sedikit berkedut. Dia berteriak keras, dan cahaya air hitam besar menyembur keluar dari 12 mutiara sungai gunung dan menyebarkan api perak. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan meluncurkan beberapa simbol satu demi satu. Aliran cahaya kuning tiba-tiba muncul di cahaya air hitam. 6 mutiara sungai gunung telah berubah menjadi beberapa hantu gunung kecil dan terbanting ke tanah. Serangkaian ledakan memekakkan telinga terdengar. Seluruh tanah tiba-tiba terbuka. Gumpalan yang tak terhitung jumlahnya seukuran cakram gerindra ditembakkan, menenggelamkan boneka abu-abu di dalamnya. Liu Ming berubah menjadi hantu dan mundur. Tetapi pada saat ini, lampu hijau menyala di atasnya. Sosok mungil muncul seperti hantu. Liu Ming terkejut. Dia secara tidak sadar memberi isyarat, ingin menyalurkan mutiara sungai gunung untuk menyerang, tetapi ketika dia melihatnya dengan jelas, dia tercengang. Boneka selatan, Senior King Ling. Sosok Liu Ming membeku. Dia berkata dengan tidak percaya. Sosok mungil yang tiba-tiba muncul di depan adalah seorang gadis berbaju hijau yang terlihat baru berusia 7 tahun. Dia adalah pembangkit tenaga listrik negara pemahaman mistik, Kaisar Boneka Selatan. King Ling bahkan tidak melihat Liu Ming. Dia hanya menatap tumpukan batu di kejauhan tanpa bergerak. Pada saat ini, ada ledakan. Api perak yang menyilaukan meletus dari tumpukan gumpalan, mengejutkan mereka dan melelehkannya di langit. Segera setelah itu, boneka abu-abu itu muncul lagi. Itu melepaskan cahaya hijau terang, dan raungan marah Void Spirit datang dari dalam. Boneka itu menembakkan gelombang sinar api perak lainnya ke arah Liu Ming. Liu Ming dengan cemas melepaskan mutiara sungai gunung dan menggabungkannya menjadi tirai cahaya kuning, lalu dia bergerak mundur secara bersamaan. Petik 2. King Ling, yang tinggi di langit, memandangi sinar api perak yang bersiul, dan dia mendengus dingin. Dia melambaikan satu tangan, dan lampu hijau bergulir ke bawah dan menghancurkan sinar api perak. Segera setelah itu, boneka gadis itu menembakkan rune hijau ke dahi boneka abu-abu itu.
Rune hijau di tubuh boneka melintas dan menghilang dengan cepat. Lampu hijau di kedua mata juga meredup. Apa yang terjadi di sini? Siapa? Siapa kamu? Suara ketakutan Void Spirit tiba-tiba terdengar dari boneka abu-abu itu. Beraninya kau menyentuh bonekaku, mendekati kematian. Cahaya dingin melintas di mata Kingling. Dia meraih dengan 5 jarinya yang ramping, dan awan cahaya hijau yang tidak jelas terbang dari tangannya dan melintas ke dada dan perut boneka itu. Dalam kilatan cahaya abu-abu, tubuh Void Spirit yang agak tidak jelas dicengkeram oleh tangan hijau besar dan ditarik keluar dengan tiba-tiba. Senior, selamatkan aku. Saya baru saja menemukan hal ini secara tidak sengaja, aku tidak. Void Spirit dapat mengaktifkan tubuh spiritualnya di tangan besar ini. Dia takut keluar dari jiwanya saat dia buru-buru memohon belas kasihan. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, tangan hijau itu menutup dan menghancurkan Void Spirit menjadi pasta daging bahkan sebelum dia bisa menjerit. Kingling melambaikan tangannya dan melemparkan tubuh Void Spirit yang telah dimutilasi keluar. Dia melirik boneka abu-abu yang tidak bergerak itu seolah sedang memeriksa sesuatu. Kemudian, dia tiba-tiba melambaikan lampu hijau untuk menutupi boneka di dalamnya. Dalam cahaya hijau, boneka itu menyusut dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi bola abu-abu seukuran kepala. Itu kemudian kembali ke tangannya. Setelah melakukan ini, Kingling berbalik dan memeriksa Liu Ming. Kamu pria kecil bernama Liu Ming itu kan? Mengapa Anda berada di sini di dunia bawah terdalam? Setelah bertahun-tahun, saya tidak berharap kultivasi Anda meningkat pesat. Anda telah mencapai tahap perantara Real Pellet State. Mendengar ini, Liu Ming tersenyum masam di benaknya. Bahkan jika dia menutupi auranya dan menyamar sebagai kultivator Serene Clan, dia masih terlihat oleh pusat kekuatan mistik Comprehending State ini. Setelah Liu Ming menyingkirkan mutiara sungai gunung, dia melantunkan mantra. Seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Saat asap hitam menyapu tubuhnya, dia mengembalikan penampilan aslinya. Junior diburu oleh musuh yang kuat beberapa dekade yang lalu dan harus melarikan diri ke celah luar angkasa. Siapa tahu aku diteleportasi ke sini karena kesalahan. Setelah Liu Ming menunjukkan wajah aslinya, dia langsung membungkuk pada Kingling. Sepertinya kamu cukup beruntung. Dunia bawah terdalam bukanlah tempat yang baik untuk pembudidaya biasa, tetapi sangat bermanfaat bagi mereka yang mempraktikkan teknik hantu. Kingling berkata dan tersenyum lembut. Memang, Junior benar-benar mendapat keuntungan di sini. Namun, mengapa senior datang ke sini juga? Boneka batu giok kristal hitam barusan memiliki kekuatan yang besar. Apakah itu ada hubungannya dengan senior? Liu Ming bertanya dengan hormat. Kamu menebaknya dengan benar. Boneka giok kristal hitam ini ditempa oleh saya ketika saya memasuki dunia ini bertahun-tahun yang lalu. Hanya saja saya masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan pada saat itu, jadi saya hanya menyelesaikan sebagian besar sebelum bergegas kembali ke benua langit tengah. Sebelum saya pergi, saya menempatkan sementara boneka ini di hutan kristal hitam, yang umumnya dihindari oleh orang klan Serene dan makhluk hantu. Di satu sisi, saya berencana menggunakan lingkungan khusus di bawah tanah untuk memelihara boneka ini. Di sisi lain, saya berniat untuk bergegas kembali setelah menyelesaikan hal-hal penting, maka saya akan menyelesaikan boneka ini. Sayangnya, beberapa hari telah berlalu setelah begitu banyak kejadian, jadi benda ini terkubur di sini. Saya datang ke sini kali ini terutama untuk mengambil benda ini. Kingling melihat manik hitam di tangannya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Boneka ini telah diasuh di hutan kristal hitam selama bertahun-tahun. Kekuatannya benar-benar tak terduga. Junior hampir mati karenanya. Liu Ming melirik manik-manik di tangan Kingling, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil menyeringai. Hehe, untuk mencegah orang lain mencuri boneka ini, saya telah menanamkan pesona khusus padanya. Secara umum, meskipun orang klan Serene menemukan boneka ini, mereka akan memicu pesona dan akan dibunuh olehnya. Ngomong-ngomong, siapa orangnya barusan? Dia bisa menghindari pesona saya dan berpikir untuk menggunakan bahan spiritual khusus semacam ini untuk mengendalikannya, yang cukup mampu. Kingling berkata perlahan. Hati Liu Ming bergetar, lalu dia menjelaskan secara singkat alasan mengapa dia dan yang lainnya mengejar Void Spirit. Membatalkan klan hantu. Saya belum pernah mendengar ras ini, tapi untungnya, bahan spiritual yang dia gunakan hanyalah produk setengah jadi. Itu hanya bisa mengerahkan sebagian kecil dari kekuatan boneka itu. Kalau tidak,
Kamu pasti tidak bisa mempertahankan satu pukulan meskipun kamu tidak lemah. Setelah Qingling mendengar ini, dia melirik Liu Ming dan menjawab dengan santai. Boneka ini ditempa oleh senior. Tentu saja, junior tidak bisa menolaknya. Untungnya, senior datang tepat waktu. Kalau tidak, saya pasti sudah mati. Omong-omong, junior telah berada di sini selama beberapa dekade, tetapi saya masih belum dapat menemukan cara untuk kembali ke benua langit tengah. Kekuatan senior tidak dapat diduga, dapatkah Anda membawa saya saat kembali ke benua langit tengah? Liu Ming berterima kasih kepada Qingling untuk beberapa kata lagi, lalu dia bertanya dengan hati-hati. Karena Qingling bisa datang ke dunia bawah terdalam, dia pasti menjadi cara untuk kembali ke benua langit tengah. Dia dan Kaisar Boneka Selatan masih memiliki beberapa pertemuan. Karena dia telah membantu Sachuer sebelumnya, dia bahkan memberinya jimat giok komunikasi. Mungkin dia bisa membawanya kembali. Membawamu kembali ke benua langit tengah. Bukan tidak mungkin, tapi dunia bawah terdalam dan benua langit tengah sangat berjauhan. Jika hanya saya bisa menggunakan harta saya untuk membuka terowongan luar angkasa. Meski menghabiskan banyak kekuatan spiritual, itu tidak sulit. Jika menambahkan Anda, masalahnya sangat besar. Kekuatan gelombang luar angkasa di terowongan luar angkasa sangat besar. Untuk melindungi kultivator real pellet state seperti Anda, saya perlu mengerahkan kekuatan spiritual 10 kali lebih banyak. Meskipun saya berutang sekali, itu tidak cukup bagi saya untuk membantu Anda sejauh ini. Ekspresi Qingling menjadi dingin setelah mendengar kata-kata itu. Bab 1098, Inti Tenang 9 putaran. Mendengar ini, Liu Ming membuka mulutnya sedikit. Sedikit harapan di hatinya dibasahi oleh sepanci air dingin. Dia tersenyum pahit. Dia tidak akan meragukan kata-kata Qingling. Sebagai negara pemahaman mistik, mengapa dia mengatakan kebohongan seperti itu padanya? Menurut kata-katanya, bahkan jika dia cukup beruntung untuk memasuki dunia bawah tanah terdalam melalui celah ruang dari alam manusia, dia akan tetap mati setelah menghadapi pasang surut ruang angkasa. Tepat ketika Liu Ming sedang berpikir, Qingling tiba-tiba berkata perlahan. Ngomong-ngomong, alasan mengapa saya gagal menyelesaikan boneka ini di masa lalu adalah karena di satu sisi, tidak ada cukup waktu, dan di sisi lain, saya kekurangan bahan kunci. Jika saya memiliki benda ini, saya akan segera menyelesaikannya. Bahan apa yang dibutuhkan senior? Junior bersedia membantu. Setelah mendengar ini, bagaimana mungkin Liu Ming tidak mengerti maksudnya? Dia berkata dengan cepat dengan gembira. Qingling banyak bicara, jelas ingin dia melakukan sesuatu lagi. Materi yang saya lewatkan sekarang disebut Serene Core 9 putaran. Itu adalah inti dari menyelesaikan boneka giok kristal hitam ini, dan itu juga merupakan kunci untuk memaksimalkan kekuatannya. Qingling melirik Liu Ming dengan wajah serius. Inti tenang 9 putaran. Liu Ming mengerutkan kening, tetapi dia tidak memiliki informasi sedikit pun tentang hal ini di benaknya. Itu normal bahwa kamu tidak tahu. Sebagian besar klan Serene peringkat tinggi hanya pernah mendengarnya, tetapi mereka belum pernah melihat yang asli. Inti Serene 9 putaran ini akan dibuat setelah kultivator klan Serene negara pemahaman mistik meninggal. Ini berisi kekuatan tak terbatas. Dunia bawah terdalam ini telah ada selama ribuan tahun. Ada banyak Raja Serene negara pemahaman mistik, tetapi sekarang hanya beberapa Raja Serene yang memiliki beberapa inti. Qingling sepertinya mengharapkan Liu Ming untuk menanyakan pertanyaan ini, jadi jelaskan dengan sabar. Mendengar ini, Liu Ming tercengang. Qingling berkata begitu, tapi inti Serene 9 putaran ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan batu neraka sama sekali. Dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia bisa bertarung dengan negara surgawi biasa, tidak mungkin untuk mencuri sesuatu dari Raja Serene negara pemahaman mistik. Apa yang kamu khawatirkan? Aku tidak memintamu untuk mencuri ini dari Serene Kings itu. Sejauh yang saya tahu, ada pegunungan tak berujung di persimpangan wilayah perairan tenang dan wilayah King Tenang. Di tengah pegunungan adalah kematian Raja Tenang. Seharusnya ada inti terpencil peringkat 9. Qingling berkata dengan mendengus rendah. Kematian Raja Tenang. Liu Ming mengangkat alisnya dan mengingat beberapa rumor tentang makam Raja Serene yang dia pelajari ketika dia sedang dalam perjalanan ke kota Biyu. Di dunia bawah terdalam, pembangkit tenaga listrik selalu dihormati, dan para pembudidaya klan Serene tidak dapat bereproduksi,
sehingga posisi Raja Serene di 9 wilayah Serene tidak akan diwariskan. Pembangkit tenaga baru akan menantang Serene King sebelumnya, lalu mendapatkan gelar tersebut. Setiap Serene King juga harus menerima tantangan dari pembangkit tenaga listrik klan Serene lainnya. Dia tidak boleh menghindari pertempuran, jika tidak, keagungannya akan hilang. Di dunia bawah terdalam, dia tidak bisa disebut sebagai Serene King lagi. Akibatnya, setelah Serene King sebelumnya dikalahkan dan terluka, dia sering mundur ke daerah terlarang yang disebut makam Raja Serene. Begitu berada dalam kisaran ini, pemenang tidak akan diizinkan masuk ke sini untuk mengejar Raja Serene sebelumnya. Kalau tidak, dia akan memicu semua orang di dunia ini, dia juga akan dihentikan oleh kerja sama dari Serene Kings lainnya. Pensiunan Raja Tenang ini tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat terlarang ini setelah memasuki tempat ini. Setelah waktu yang sangat lama, dia akan mati karena usia tua di sini. Jadi ini adalah makam Raja Serene. Setelah Serene King meninggal, selain meninggalkan sejumlah besar harta neraka, Serene Core 9 putaran akan ditinggalkan di sana. Namun, beberapa bawahan yang setia bersedia menemani mantan Raja Tenang ke makam, dan mereka akan memasang banyak pesona untuk menghentikan mereka yang mendambakan harta karun. Sebagian besar pesona ini ditujukan pada orang-orang Serene Clan dan makhluk hantu. Semakin tinggi level kultivasi, semakin kuat serangan balik pesona. Namun, di bawah godaan keuntungan besar, ada pembudidaya klan Serene yang terlalu percaya diri dari waktu ke waktu, yang mengambil risiko dan menyelinap ke makam Raja Serene. Akibatnya, mereka tidak pernah keluar dari sana. Ada pembangkit tenaga listrik negara surgawi yang tak terhitung jumlahnya di antara orang-orang. Seiring waktu, semakin sedikit yang berani memasuki area terlarang makam Raja Serene. Dengan cara ini, radius 10.000 mil di sekitar setiap makam Raja Serene menjadi area terlarang. Orang normal Serene Clan tidak akan berani mendekat. Memikirkan hal ini, Liu Ming berpikir cepat. Pada saat ini, King Ling melanjutkan dengan tenang. Jika Anda membantu saya mendapatkan inti Serene 9 putaran ini, saya akan membawa Anda keluar dari dunia bawah terdalam, dan saya akan memberi Anda beberapa manfaat lainnya. Dengan kekuatanku, secara alami bukan masalah untuk membobol makam Raja Serene, tetapi umumnya tidak dapat bersembunyi dari Raja Serene di wilayah tersebut. Mungkin dia akan bergabung dengan Serene Kings lainnya atau mungkin beberapa hasil tak terduga lainnya akan terjadi. Jika tidak perlu, saya tidak akan masuk sendiri. Sebagai perbandingan, jika seorang pembudidaya real pellet state seperti Anda masuk, itu tidak akan menarik perhatian. Selain itu, Anda mempraktikkan rahasia tulang neraka yang memungkinkan Anda menyamar sebagai klan Serene, tetapi Anda adalah seorang kultivator manusia. Pesona yang berhubungan dengan klan Serene dan makhluk hantu mungkin tidak bekerja padamu. King Ling melihat perubahan ekspresi Liu Ming, dan dia berkata perlahan. Bolehkah saya tahu jika ada batas waktu untuk masalah ini? Liu Ming bertanya setelah merenung sejenak. Jangan khawatir, begitu boneka giok kristal hitam diaktifkan, ki neraka yang diserap bisa bertahan lebih dari 10 tahun. Anda hanya perlu membawakan saya Nine Tun Serene Core sebelum itu. Kalau tidak, saya harus memikirkan cara lain. King Ling tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Oke, karena senior bilang begitu, junior akan berjanji padamu untuk membawanya dalam batas waktu. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Liu Ming akhirnya mengertakkan gigi dan berjanji. Meskipun dikatakan bahwa makam Raja Serene sangat berbahaya, itu lebih baik daripada terjebak di dunia bawah terdalam seumur hidup. Bagus sekali, aku tahu aku benar tentangmu. Anda memang orang yang berakal. Ini adalah boneka pengganti. Ini dapat menyelamatkan hidup Anda di saat kritis, tetapi hanya dapat digunakan sekali. Jangan lupakan ini. Juga, pesona di makam Raja Serene tidak terhitung jumlahnya. Anda lebih baik melakukan beberapa persiapan sebelum masuk. King Ling tampaknya mengharapkan Liu Ming setuju. Dia menyerahkan boneka seukuran telapak tangan kepada Liu Ming. Liu Ming menerima boneka itu dengan gembira, lalu dia memeriksanya dengan hati-hati. Boneka ini panjangnya kurang dari setengah kaki. Itu putih dan cerah, tetapi tidak ada fitur wajah. Terima kasih atas hadiahmu yang murah hati, senior. Setelah melihatnya sebentar, dia langsung membungkuk pada King Ling. Ingat, 10 tahun kemudian, kita akan bertemu lagi di sini. Setelah mengatakan itu,
Qingling mengguncang lengannya dan membungkus dirinya dengan lampu hijau sebelum menghilang. Sedikit kejutan melintas di mata Liu Ming. Dia bahkan tidak bisa melihat kemana Qingling terbang. Kekuatan negara pemahaman mistik bukanlah sesuatu yang bisa dia spekulasi saat ini. Dia dengan hati-hati memeriksa boneka pengganti di tangannya dan menyimpannya dengan hati-hati. Setelah melihat sekeliling lagi, dia terbang menuju tempat lelaki tua berjubah hijau dan dua lainnya jatuh. Setelah beberapa saat, dia berdiri di udara dengan wajah gembira. Dia mengangkat 3 perangkat penyimpanan neraka, 2 pedang panjang ungu, cermin kuno, manik merah menyala dan gelang merah menyala. Ini semua adalah senjata neraka yang digunakan oleh lelaki tua berjubah hijau dan 2 lainnya. Itu semua adalah prototipe senjata ajaib. Ada juga banyak barang bagus di 3 perangkat penyimpanan. Selain lebih dari 200.000 batu neraka, ada juga beberapa ramuan berharga, biji rumput roh, del, serta lebih dari selusin senjata neraka yang luar biasa. Meskipun Liu Ming tidak menggunakan barang-barang ini, menjualnya merupakan rejeki nomplok yang besar. Sangat disayangkan bahwa barang-barang milik Biyan dan yang lainnya semuanya dibakar dalam api perak boneka giok hitam, jika tidak, dia akan mendapatkan lebih banyak. Liu Ming berpikir dengan menyesal, lalu dia membuat gerakan pedang dan berlari ke kejauhan. Beberapa hari kemudian, Liu Ming berubah menjadi Yin Han lagi, kembali ke kota Biyu, dan menemukan tempat tinggal baru. Selama beberapa hari, dia tinggal di balik pintu tertutup, tapi untungnya, tidak terjadi apa-apa, yang membuatnya lega. Karena dia setuju dengan Qingling untuk mendapatkan Nine Tun Serene Core, dia secara alami tidak akan langsung pergi ke Tomb of Serene King. Dia berencana untuk mengumpulkan beberapa informasi yang relevan terlebih dahulu. Tempat paling makmur di seluruh wilayah perairan tenang adalah kota Biyu, jika tidak, Liu Ming tidak akan kembali ke sini. Setelah dia mengintai dengan hati-hati selama beberapa hari, dia mulai berlama-lama di beberapa toko yang menjual buku-buku kuno. Kota King Yue adalah kota kecil di wilayah perairan tenang. Itu jauh dari kota Biyu dan terletak di daerah perbatasan wilayah perairan Serene. Saat itu tengah hari, di jalan batu hijau di kota King Yue, seorang pria parubaya dengan kemeja abu-abu berjalan perlahan sambil dengan santai melihat toko-toko di kedua sisi. Setelah berjalan-jalan setengah hari, pria parubaya berkemeja abu-abu itu berhenti di depan sebuah restoran berlantai 3 yang terlihat agak tua. Ada sebuah plakat tua di atas pintu, dan tulisan tangan di atasnya hampir tidak terlihat dalam cahaya redup. Pria parubaya dengan kemeja abu-abu masuk. Tidak banyak pelanggan di restoran. Seorang pria parubaya di konter yang terlihat sangat jorok sedang mengutak-atik benda yang tampak seperti sempoa di tangannya. Pelanggan, apakah Anda makan di sini? Kami memiliki Eight Treasures Hell Wine jenis baru. Anda pasti akan puas. Seorang staf dengan mata tajam menyambut dengan antusias. Bab 1099, Dong Hao. Beri aku kamar pribadi dan sajikan makanan enak. Pria parubaya dengan kemeja abu-abu itu sepertinya secara tidak sengaja mengangkat kemeja yang menutupi pinggangnya, dan tablet batu giok abu-abu kecil menyala, 2 karakter perak kecil, Dong Hao, bisa dilihat di sana. Tamu saya yang terhormat, silakan ikut saya. Penglihatan staf sangat tajam. Tablet giok abu-abu hanya muncul sesaat, dan dia sudah melihatnya dengan jelas. Staf tersenyum dan berjalan menuju halaman belakang. Pria parubaya dengan kemeja abu-abu tidak banyak bicara. Dia hanya mengikutinya dengan tangan di punggungnya. Mereka sampai di halaman belakang restoran, berbelok di tikungan, dan berhenti di depan sebuah ruang tamu. Pelanggan, kamarnya sudah siap. Pria itu menangkupkan tinjunya ke pria parubaya dengan kemeja abu-abu dan segera pergi. Pria parubaya dengan kemeja abu-abu menarik pandangannya setelah melihat pria itu berjalan pergi. Dia melepaskan pikiran surgawi untuk menjelajahi sekitarnya, lalu dia mengalihkan pandangannya ke ruangan di depannya. Orang ini adalah Liu Ming. Saat ini, 2 tahun telah berlalu sejak dia bertemu Qingling di hutan kristal hitam. Dalam 2 tahun terakhir, saat pelatihan, dia menanyakan tentang informasi tentang makam Raja Serene di mana-mana, tetapi dia tidak mendapatkan banyak. Namun, hanya 2 bulan yang lalu, secara kebetulan, dia mengetahui tentang keberadaan kekuatan yang sangat misterius di dunia bawah terdalam, Dong Hao. Dikatakan bahwa, Dong Hao, bertindak sangat rahasia, dan pasukannya menyebar ke seluruh wilayah utama dunia bawah tanah terdalam. Mereka terlibat dalam semua perdagangan ilegal,
termasuk membeli dan menjual semua jenis barang langka yang aneh, bertukar informasi, dan bahkan menyediakan layanan pembunuhan. Singkatnya, selama seseorang mampu membayar harga tinggi, tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh kekuatan ini dan tidak ada informasi yang tidak dapat diperoleh. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Dong Hao, tetapi dikatakan bahwa penguasa kota dari sebagian besar kekuatan di dunia bawah terdalam memiliki kontak dengan mereka. Bahkan beberapa raja tenang tidak terkecuali, dan mereka tidak pernah mengganggu aktivitas mereka di dalam yurisdiksi mereka sendiri. Setelah Liu Ming mengetahui keberadaan kekuatan ini, dia secara alami sangat bahagia. Namun, untuk menghubungi kekuatan ini dan berpartisipasi dalam konferensi Dong Hao, dia harus mendapatkan token. Liu Ming melirik tablet giok abu-abu di pinggangnya, dan matanya sedikit berkedut. Untuk mendapatkan benda ini, dia menghabiskan banyak uang. Bahkan sampai sekarang, dia merasa sedikit tertekan. Dia menggelengkan kepalanya, menenangkan pikirannya, dan mengetuk pintu 2 kali. Masuk. Suara yang sedikit tua datang dari ruangan segera. Setelah suara mencicit yang tumpul, pintu kayu terbuka, dan Liu Ming melangkah ke dalam ruangan. Apa yang tampak di hadapannya adalah sebuah ruangan yang sangat sederhana dengan hanya meja kayu mahoni. Di belakang meja duduk seorang lelaki tua berjubah hijau dengan wajah baik hati, tetapi wajahnya tidak berdarah, yang terlihat agak aneh. Di sisi ruangan juga terdapat kaca depan berukir besar dengan cahaya remang-remang di atasnya. Tampaknya ada semacam pesona. Liu Ming memindai lelaki tua berjubah hijau itu, dan dia menemukan bahwa dia berada di tahap Real Pellet State selanjutnya. Apakah Tuan di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi Dong Hao ini? Pria tua berjubah hijau itu bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, Liu Ming melepas tablet giok dari pinggangnya dan menyerahkannya ke pihak lain. Pria tua itu mengulurkan tangan kurusnya dan mengambil tablet giok itu. Setelah melihat cahaya putih samar di atasnya, dia mengangguk dan mengembalikan tablet giok itu ke Liu Ming. Tidak masalah, silakan masuk. Pria tua itu menatap Liu Ming lagi. Dia mengeluarkan token seukuran telapak tangan dan mengguncangnya sedikit. Sebuah tembakan cahaya putih di kaca depan di dalam ruangan. Kaca depannya bersinar, menampakkan sebuah terowongan melingkar pendek. Pada akhirnya adalah susunan teleportasi dengan sinar cahaya yang berkedip-kedip. Ini mengarah ke tempat konferensi Dong Hao. Kata lelaki tua berjubah hijau saat melihat Liu Ming tampak ragu-ragu. Setelah merenung sejenak, Liu Ming mengeluarkan topeng hantu dan memakainya di wajahnya. Ini adalah senjata neraka yang dia temukan di perangkat penyimpanan lelaki tua berwajah hijau itu. Itu memiliki fungsi untuk mengisolasi pemikiran surgawi, yang berguna pada kesempatan ini. Setelah memakai topeng, dia berjalan lurus melewati terowongan dan berdiri di susunan teleportasi di dalamnya. Setelah lampu susunan teleportasi berkedip beberapa saat, sosoknya tiba-tiba menghilang. Setelah Liu Ming mendapatkan kembali penglihatannya, dia menemukan dirinya berada di dalam gua sepanjang 300 meter. Selamat datang di konferensi Dong Hao wilayah perairan Serene. Suara wanita dingin datang. Seorang wanita Serene klan bercadar dengan jubah hitam dan putih berdiri di samping susunan teleportasi. Liu Ming mengangguk dan melihat sekeliling. Ada lusinan platform trapesium di dalam gua, dan setiap platform memiliki susunan teleportasi yang berkilauan. Sebuah tablet diletakkan di sebelah setiap susunan teleportasi dengan nama setiap kota yang ditandai di atasnya. Seorang kultivator Serene Klan dengan jubah hitam dan putih akan berdiri di setiap larik. Kota bulan dingin. Kota berburu. Kota air dingin. Liu Ming melihat sekeliling dengan kasar, dan dia menemukan bahwa beberapa kota yang dia tahu semuanya terdaftar. Liu Ming meninggalkan peron dengan acuh tak acuh dan pergi ke terowongan di depan. Tidak butuh waktu lama sebelum dia sampai di alun-alun bawah tanah yang besar. Plaza bawah tanah ini berbentuk lingkaran dan memiliki ukuran belasan hektar. Itu terlihat sangat terbuka. Bagian atas bertatahkan sejumlah besar batu yang memancarkan cahaya putih lembut, yang menerangi seluruh ruang bawah tanah. Di alun-alun saat ini, ada sekitar 600 pembudidaya Serene Klan yang berdiri jarang, terlihat cukup hidup. Kecuali anggota Dong Hao berjubah hitam putih, sebagian besar yang lain seperti Liu Ming, mengenakan topeng atau jubah. Beberapa hanya menutupi wajah mereka dengan seni mistik. Liu Ming memindai dengan pemikiran surgawi. Dia terkejut bahwa setengah dari orang yang hadir berada di atas Real Pellet State. Di ujung lain alun-alun,
ada beberapa paviliun dengan ukuran berbeda. Penggarap klan Serene masuk dan keluar dari waktu ke waktu. Sebuah plakat persegi panjang digantung di pintu masuk setiap paviliun. Menilai dari nama yang tertulis di plakat, mereka harus menyediakan layanan seperti perdagangan informasi, pertukaran harta, pembunuhan, deal. Liu Ming tidak terkejut dengan ini. Selain layanan biasa yang disediakan oleh konferensi Donghao, akan ada acara regional seperti ini sesekali, tetapi lokasinya berbeda setiap saat. Kedatangan Liu Ming tidak menarik perhatian kultivator Serene klan lainnya. Dia berjalan maju tanpa berpikir. Ketika dia berjalan ke tengah alun-alun, dia menemukan banyak stan sederhana didirikan di sini. Orang-orang pergi untuk melihat-lihat item dari waktu ke waktu. Ketika dia melihat ini, dia tergerak. Ada banyak waktu, jadi sebaiknya dia mengunjungi stan untuk melihat apakah ada yang berguna baginya. Konferensi Donghao ini adalah tempat yang sangat baik untuk menjual barang curian. Untuk teknik, senjata neraka, dan bahan langka, tidak ada yang akan menanyakan asal-usulnya. Jadi senjata ajaib terkenal dari pembangkit tenaga listrik mati atau beberapa harta curian dari penguasa kota mungkin muncul di sini. Liu Ming berkeliaran dengan santai. Saat dia berjalan melewati bilik, matanya tiba-tiba menyala. Pemilik stan adalah pria kekar yang mengenakan topeng wajah bayi. Ada meja kayu sederhana di depannya. Itu penuh dengan item yang berbeda, tetapi yang menarik perhatian Liu Ming adalah batu giok berwarna merah darah di sudut. Ketika Liu Ming hendak berbicara, pria kekar dengan topeng wajah bayi memberi isyarat dan menyelimuti mereka dengan penghalang kedap suara. Tuan, apakah Anda tertarik dengan giok matahari hangat ini? Ini barang langka, paling cocok untuk memalsukan senjata neraka pertahanan. Bahkan memakainya, Anda dapat menahan kerusakan dari susunan atribut Yin. 50.000 batu neraka. Tidak bisa dinegosiasikan. Pria berotot dengan topeng wajah bayi berkata dengan cepat. Matahari hangat giok. Liu Ming menyipitkan mata. Orang di depannya benar. Batu giok spiritual ini langka di dunia bawah terdalam. Itu sepadan dengan harganya. Jika dijual di benua langit tengah, nilainya mungkin lebih tinggi. Menurut beberapa pertanyaannya selama bertahun-tahun, makam Raja Tenang terletak di antara wilayah air tenang dan wilayah Serenking, dekat dengan dua wilayah terluar. Itu diselimuti lapisan arus dingin pasang surut yang sangat kuat. Arus dingin pasang surut ini sangat mendominasi, hampir merupakan bencana alam. Selain itu, karena medan khusus makam Raja Serene, bahkan para pembudidaya negara surgawi sulit untuk masuk. Jika dia bisa mendapatkan giok matahari hangat ini, peluangnya akan jauh lebih besar. Aku ingin menukarnya dengan sepasang pedang prototipe senjata ajaib dan 10.000 batu neraka. Anda tidak akan menderita kerugian dalam hal ini, bagaimana menurut Anda? Liu Ming berkata dengan tenang, lalu dia mengeluarkan dua pedang panjang berwarna ungu. Ini adalah senjata neraka pemuda yang mati di bawah tangan Void Spirit. Hehe, lebih dari cukup, lebih dari cukup. Pria berotot dengan topeng wajah bayi melirik pedang di tangan Liu Ming, dan dia buru-buru menyerahkan batu giok seolah-olah dia takut Liu Ming akan mengingkari. Liu Ming tidak banyak bicara dan menerima batu giok itu. Arus hangat mengalir melalui tubuhnya, memberinya sensasi terbakar. Ini benar-benar batu giok matahari yang hangat. Sepertinya perjalanan ini sangat berharga. Liu Ming diam-diam bersukacita. Dia melemparkan dua pedang dan sekantong batu neraka, lalu dia menjauhkan batu giok itu dan pergi. Meskipun sepasang pedang ini tidak buruk, dia sudah memiliki pedang jiwa putra Ibu Yin dan pedang roda pahitku yang lebih baik dari dua pedang ini, jadi dia mungkin juga menukarnya dengan harta yang sangat dibutuhkan. Setelah berkeliling sebentar, Liu Ming tidak menemukan hal lain yang cocok untuknya. Dia segera melirik beberapa paviliun di kejauhan. Setelah berpikir sejenak, dia berjalan menuju gedung terkecil di antara mereka. Di plakat gedung dua lantai, 3 karakter besar, paviliun mengetahui semua, tertulis di atasnya. Bab 1100, Yin Liu. Memasuki paviliun, seorang pria kekar berjubah hitam putih berdiri menghadapnya. Lengannya terlipat. Dia melihat Liu Ming dari atas ke bawah, lalu dia melangkah ke samping dan berkata. Naik tangga tengah, jangan salah jalan. Suara itu sangat membosankan. Ketika Liu Ming mendengar kata-kata itu, dia bisa melihat bahwa di ruang kecil di depannya, 3 tangga kayu sempit disandingkan, masing-masing mengarah ke lantai 2. Dia berjalan ke lantai 2, hanya untuk menemukan bahwa itu sangat gelap.
Dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Harus ada pesona untuk membatasi penglihatan dan indera pikiran surgawi. Tepat ketika dia hendak berbicara, ruang menjadi cerah. Tangga yang dia naiki malah menghilang. Hehe, jangan heran, Pak. Itu hanya pesona. Anda tidak ingin orang mendengar apa yang kita bicarakan, bukan? Suaranya agak serak, tapi berasal dari seorang lelaki tua kurus yang duduk bersila di atas futon di bagian paling dalam ruangan. Saya mengerti. Mendengar ini, Liu Ming dengan tenang menatap lelaki tua itu dan mengamati ruangan dengan penglihatan tepinya. Ini adalah ruang rahasia panjang yang hanya berukuran 15 meter. Tidak ada orang lain kecuali lelaki tua kurus itu. Pria tua itu duduk dengan mata terpejam. Lampu perunggu kuno setinggi 1 meter dinyalakan dengan nyala api biru yang berkedip-kedip. Di atas meja kecil di depan, ada selusin slip giok yang ditumpuk seperti gunung. Apa yang Tuan ingin tahu? Informasi yang berbeda memiliki harga yang berbeda. Pria tua kurus itu berkata dengan sopan ketika Liu Ming tidak berbicara. Apakah kamu tahu tentang makam Raja Serene di wilayah perairan Serene? Liu Ming berhenti di depan lelaki tua kurus itu dan bertanya dengan enteng. Makam Raja tenang. Tes. Pas seharusnya tidak hanya menanyakan pertanyaan ini saja kan? Mengapa Anda tidak memberitahu saya semuanya sehingga saya bisa mengutip harganya terlebih dahulu? Pria tua kurus itu mengangkat matanya yang terkulai. Dia memiliki sedikit kejutan. Aku ingin tahu segalanya tentang makam Raja Serene. Liu Ming masih terlihat tenang. Hehe, saya belum pernah melihat orang bertanya tentang ini selama beberapa tahun. Tapi kamu bertanya pada orang yang tepat. Kecuali untuk Paviliun Maha mengetahui ini, Anda tidak bisa mendapatkan informasi yang terlalu detail di tempat lain. 150.000 batu neraka atau harta neraka yang setara. Pria tua kurus itu berkata dengan lantang. Mendengar ini, Liu Ming mengangkat alisnya sedikit, lalu terdiam. Meskipun dia telah menanyakan tentang makam Raja Serene selama 2 tahun terakhir, dia hanya tahu tentang keberadaan arus dingin pasang surut di pinggiran terluar makam Raja Serene. Dia tidak mendapatkan informasi berharga lainnya. Sekarang setelah 2 tahun berlalu, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Meskipun 150.000 batu neraka adalah jumlah uang yang sangat besar, jika dia dapat mengetahui informasi yang lebih spesifik, dia akan dapat memasuki makam Raja Serene dengan sedikit lebih percaya diri. Setelah dia mengambil keputusan, dia mengangkat lengan bajunya, dan setumpuk batu neraka dengan berbagai kualitas ditumpuk di depannya. Tuan benar-benar orang yang menentukan. Pria tua kurus itu melirik ke seberang batu neraka, dan dia tidak bisa menahan senyum. Segera setelah itu, dia membisikkan beberapa patah kata, lalu memutar lengannya yang kering. Slip batu giok dengan cahaya putih terbang ke arah Liu Ming. Melihat ini, Liu Ming menangkap batu giok itu dan menempelkannya di dahinya. Dalam slip giok ini, lokasi makam Raja Tenang ditunjukkan secara rinci, yang persis sama dengan apa yang dikatakan King Ling. Deskripsi perimeter makam Raja Serene di slip giok tidak jauh berbeda dari apa yang dia tanyakan, lalu ada sedikit kegembiraan di matanya. Selain itu, ada juga beberapa peta dan deskripsi tempat-tempat berbahaya di dalam makam Raja Serene, tetapi ini agak terfragmentasi dan tidak terlalu lengkap. Ini harus menjadi pengalaman mereka yang kembali hidup-hidup dari tempat berbahaya ini. Ini batu neraka, perdagangan di antara kita sudah selesai. Aku akan pergi sekarang. Liu Ming mengambil slip giok dan mengucapkan selamat tinggal. Keluar sendiri. Pria tua kurus itu juga tidak repot-repot mempertahankannya. Dia meluncurkan lampu hijau untuk mendapatkan batu neraka sambil meluncurkan simbol di belakang Liu Ming. Tangga yang telah menghilang sebelumnya muncul kembali. Ketika Liu Ming meninggalkan paviliun yang mengetahui semua, jumlah orang di alun-alun bawah tanah konferensi Dong Hao menjadi semakin ramai. Sekarang tujuan utama dari perjalanan ini telah selesai, dia tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Meskipun dia masih memiliki beberapa senjata ajaib yang belum ditukar, dia tidak membutuhkan banyak batu neraka sekarang, jadi tidak perlu menarik perhatian orang lain. Dia berjalan perlahan menuju pintu masuk gua tempat susunan teleportasi berada. Tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat ke belakang. Ada seorang kultivator Serene Clan yang mengenakan topeng tulang kurang dari 30 meter. Melihat Liu Ming berhenti, dia juga berhenti. Tuan, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya setelah mengikuti begitu lama? Liu Ming berkata dengan dingin. Tuan,
Tolong jangan salah paham, saya tidak punya niat buruk di sini. Saya hanya ingin memberanikan diri untuk bertanya apakah Anda ingin pergi ke makam Raja Serene. Kultivator Serene Clan dengan topeng tulang tampaknya berada di tahap awal Real Pellet State. Dia mengenakan jubah yang menutupi tubuh kekarnya, tapi suaranya terdengar sangat muda. Ketika dia menyebutkan kata-kata, makam Raja Serene, dia langsung mengirimkan transmisi suara. Aduh, kenapa kamu bilang begitu? Mendengar ini, Liu Ming terkejut. Dia buru-buru melihat sekeliling, baru kemudian dia merasa lega ketika dia menemukan bahwa sepertinya tidak ada yang memperhatikan di sini. Hehe, pasang surut arus dingin di luar memiliki periode melemah setiap 10 tahun, dan seharusnya sudah dekat sekarang. Saya baru saja melihat Tuan menukar Wam Sun Jade dengan harga tinggi, lalu Anda juga pergi ke pavilion yang maha mengetahui untuk waktu yang lama, jadi saya membuat tebakan yang berani. Sekarang sepertinya tebakanku benar. Kultivator Serene Clan dengan topeng tulang tertawa dan terus mengirimkan transmisi suara. Tuan benar-benar bijaksana. Saya mengagumi itu. Saya punya rencana ini. Anda sangat prihatin dengan masalah ini, apakah Anda juga ingin membobol makam Raja Serene? Jejak keterkejutan melintas di matanya, lalu Liu Ming menjawab dengan tenang dengan transmisi suara. Tuan juga orang yang pintar. Ya, karena Anda dan saya memiliki tujuan yang sama, apakah Anda tertarik untuk bergabung? Makam Raja Serene sangat berbahaya. Memiliki satu pendamping lagi secara alami akan membuatnya lebih mudah. Kultivator Serene Clan dengan topeng tulang menjawab. Liu Ming tidak berbicara untuk beberapa saat, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Melihat ini, pembudidaya dengan topeng tulang tidak mendesaknya. Dia hanya berdiri jauh dan melihat sekeliling dengan santai. Ada banyak orang di sini. Ayo pergi dari sini dulu dan cari tempat untuk berbicara secara detail. Setelah beberapa saat, Liu Ming berkata dengan tekad. Oke, tidak masalah. Kultivator dengan topeng tulang menyetujuinya. Liu Ming menatapnya dalam-dalam, berbalik dan berjalan menuju gua tempat susunan teleportasi berada. Suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Kultivator dengan topeng tulang mengikuti di belakangnya, menjaga jarak sekitar 30 meter. Liu Ming berjalan cepat ke susunan teleportasi kota King Yue yang dia gunakan, lalu dia sedikit menoleh ke samping. Kultivator dengan topeng tulang mengerti dan berjalan cepat ke susunan teleportasi. Wanita yang menjaga susunan teleportasi tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja meluncurkan simbol ke dalam arai. Arai bersinar terang. Liu Ming melihat pemuda itu menghilang dalam susunan teleportasi, dan dia juga mengikuti. Ketika cahaya menghilang, Liu Ming kembali ke rumah di halaman belakang restoran tempat dia masuk. Pria tua yang baik hati dengan kemeja hijau memberi Liu Ming dan kultivator dengan topeng tulang tatapan terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menunjuk, dan pintu terbuka sebagai tanggapan. Kultivator dengan topeng tulang tersenyum tipis, segera keluar, dan melepas topeng di wajahnya. Itu adalah seorang pemuda yang memiliki wajah tampan. Alisnya lurus, memberi orang rasa keagungan. Liu Ming mengangkat alisnya saat melihat pemandangan ini. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat orang ini, dia merasakan deja vu, yang membuatnya mengamati orang lain beberapa kali lagi. Setelah akhirnya memastikan bahwa dia benar-benar tidak mengenalnya, dia pun melepas topengnya dengan ragu. 1/4 jam kemudian, mereka datang ke ruang pribadi restoran lain di kota King Yue. Setelah Liu Ming mengatur mantra kedap suara, dia menatap pemuda itu dengan tatapan dingin. Ngomong-ngomong, saya belum memperkenalkan diri, saya Yin Liu. Sebelum Liu Ming sempat bertanya, pemuda itu berkata dengan sedikit senyum. Yin Han. Liu Ming menjawab tanpa emosi. Saudara Yin Han, saya ingin tahu apakah Anda tertarik dengan proposal yang baru saja saya buat. Selain itu, meskipun arus dingin pasang surut di luar makam Raja Serene melemah setiap 10 tahun, suhunya masih sangat dingin. Bahkan jika Anda memiliki perlindungan Wam Sun Jade, peluang untuk menyeberang mungkin tidak akan tinggi. Saya kebetulan tahu sebuah terowongan dengan arus pasang surut terlemah. Jika Anda masuk dari sana, Anda setidaknya dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 30 hingga 40%. Yin Liu berkata dengan kilatan mata. Tampaknya saudara Yin tahu banyak tentang makam Raja Tenang. Mungkinkah kamu juga mendapat kabar dari Dong Hao? Ketika Liu Ming mendengar ini, wajahnya akhirnya tergerak.
Itu tidak benar. Saya mendapat bagian dari peta makam Raja Serene secara kebetulan, yang secara khusus mencatat terowongan khusus ini. Kata Yin Liu sambil tersenyum. Ekspresi Liu Ming sedikit berubah saat mendengar ini. Sebagian besar informasi yang dia beli dari Dong Hao dengan harga tinggi adalah tentang berbagai pesona makam Raja Serene, dan tidak banyak informasi peta. Jika informasi pihak lain itu benar, itu jelas sangat membantu. Dalam hal ini, aku baik-baik saja dengan bekerja sama denganmu. Karena kamu juga berencana untuk pergi ke Tomb of Serene King, kamu seharusnya tidak salah. Liu Ming berkata, saya malu untuk mengatakan bahwa kultivasi saya tidak terlalu tinggi, dan Tuan telah mencapai tahap perantara Real Pellet State. Setelah memasuki makam Raja Serene, saya hanya bisa melewati beberapa pesona dengan bantuan Anda. Saat pemuda itu mengatakan ini, dia menatap Liu Ming dalam-dalam. Hehe, jadi begitu. Tetapi saya akan menjelaskan kepada diri saya sendiri bahwa jika kita menghadapi bahaya apapun yang saya tidak percaya diri untuk bertahan, saya tidak akan mengambil risiko. Setelah mendengar kata-kata itu, Liu Ming menjawab sambil tersenyum. Tentu saja. Kemudian diselesaikan seperti ini. Setelah 3 bulan, kita akan bertemu di kota Taizen, yang merupakan kota terdekat dengan makam Raja Serene. Yin Liu berdiri dengan gembira dan menangkupkan tinjunya. Liu Ming secara alami tidak memiliki pendapat. Kemudian, mereka segera berpisah. Bab 1101, Arus Dingin Pasang Surut. Setelah Liu Ming meninggalkan restoran, dia langsung pergi ke aula besar di pusat kota King Yue. Banyak kota di dunia bawah terdalam memiliki lingkaran teleportasi yang terhubung satu sama lain. Untuk pembudidaya yang bertindak sendiri, untuk menghemat waktu dan untuk pertimbangan keamanan, mereka akan memilih untuk melakukan perjalanan melalui susunan teleportasi, tetapi biayanya tidak kecil. Liu Ming mengambil beberapa susunan teleportasi berturut-turut dan datang ke kota yang cukup makmur. Setelah melewati beberapa jalan, dia tiba di halaman yang tenang. Ini adalah tempat tinggal sementara yang dia sewa. Di ruang rahasia, Liu Ming duduk bersila di atas futon dengan tatapan serius. Itu adalah kejutan yang menyenangkan untuk bertemu dengan Yin Liu, tetapi selalu ada aura misterius tentang orang ini. Dia masih tidak tahu niatnya, jadi dia harus lebih berhati-hati. Setelah beberapa pemikiran, dia mengeluarkan slip giok putih dan menempelkannya di dahinya. Di tempat Dong Hao, dia baru saja memeriksa isi slip giok. Sekarang waktu untuk bertemu dengan Yin Liu adalah 3 bulan kemudian, dia dapat mempelajari informasi tersebut dengan hati-hati dan melakukan beberapa persiapan lagi. 3 bulan berlalu dalam sekejap. Di pagi hari, di luar kota Taizen di wilayah perairan tenang, 2 lampu darurat melesat menuju langit di kejauhan. Dalam cahaya pelarian, seorang pria parubaya dengan kemeja abu-abu dan seorang pria muda berjubah putih terlihat. Itu adalah Liu Ming dan Yin Liu. Kota Taizen terletak di utara wilayah perairan tenang, bersebelahan dengan wilayah Yuking. Antara dua wilayah adalah pegunungan tak berujung. Tempat legendaris yang sangat berbahaya, makam Raja Serene, terletak di sini. Setelah seharian terbang, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan aura dunia bawah terdalam yang memenuhi udara semakin tebal. Bahkan dengan cahaya pelindung, Liu Ming jelas bisa merasakan aura dingin. Tidak jauh dari makam Raja Serene. Anda harus dapat melihat arus dingin pasang surut setelah melewati Storm Mountain Range di depan. Yin Liu melihat sekeliling dan berkata. Mendengar ini, Liu Ming mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia melihat barisan pegunungan hitam besar di kejauhan, menutupi hampir separuh langit. Dia menutup matanya dengan ringan, merasakan yin qi yang semakin suram di udara. Dia mengangguk sedikit. Setelah 15 menit, mereka berhenti di depan Storm Mountain Range. Liu Ming akhirnya menyadari arti dari nama gunung tersebut. Di mana pegunungan mulai terlihat, semua bebatuan hitam gundul tanpa jejak tumbuhan. Angin neraka hitam yang terlihat dengan mata telanjang di udara mendesing melalui gunung, membuat hantu melengking. Ada hawa dingin yang menggigit di angin neraka. Orang biasa akan membeku menjadi es loli dalam waktu kurang dari sesaat. Namun, mereka secara alami siap. Liu Ming merentangkan tangannya, dan lapisan udara hitam segera muncul di tubuhnya. Itu berubah menjadi perisai hitam. Yin Liu mengeluarkan jubah emas entah dari mana dan langsung mengenakannya. Semburan gelombang panas tak terlihat tiba-tiba terpancar dari jubah. Liu Ming merasakan angin yin di sekelilingnya. Cahaya aneh melintas di matanya.
Kami telah menghadapi gelombang dingin pasang surut, dan sudah sedingin ini. Seberapa dingin saat kita sampai di sana? Di mana terowongan rahasia yang kamu sebutkan sebelumnya? Dia menoleh dan bertanya pada Yin Liu. Mendengar kata-kata itu, Yin Liu mengeluarkan slip giok dan menempelkannya di dahinya. Cara ini, setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan menyingkirkan batu giok itu, menyapa Liu Ming, dan pergi ke arah tertentu. Mata Liu Ming bergerak sedikit, dan dia mengikuti. Semakin dalam pegunungan, semakin kuat anginnya. Setelah akhirnya melintasi pegunungan, Liu Ming melihat arus pasang surut yang dingin. Di udara di depan, ada kabut hitam yang memenuhi seluruh ruangan. Angin hitam mendesing seperti merajalela. Hampir tidak ada pola dalam aliran. Dari kejauhan, sepertinya badai pasir hitam besar. Aura menggigit dingin telah meningkat lebih dari 10 kali lipat di sini. Dengan keuletan tubuh Liu Ming, dia juga merasakan sedikit mati rasa. Ternyata ini adalah arus pasang surut yang dingin, Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Arus dingin masih dalam tahap melemah, dan dia belum berani melakukannya. Bisa dibayangkan jika dia memilih periode lain yang akan datang, peluangnya sangat kecil. Memikirkan hal ini, dia melirik Yin Liu. Pada saat ini, jubah emas di tubuh Yin Liu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, tetapi wajahnya tidak terlihat abnormal. Tiba-tiba, dia pindah ke kiri. Melihat ini, Liu Ming menyalurkan kekuatan spiritual ke penghalang hitam. Dia juga mengikuti dalam cahaya hitam. Setelah 1/4 jam, mereka tiba di sebuah lembah sempit yang tersembunyi. Lihatlah tanda di peta, terowongan itu seharusnya ada di sini, kata Yin Liu dengan mata berkedip. Liu Ming melihat sekeliling, dan kedalaman lembah berkabut. Karena pegunungan besar di kedua sisi lembah, badai pasang surut di sini memang jauh lebih tipis dibandingkan tempat lain. Kalau begitu ayo pergi, Liu Ming berkata. Yin Liu tersenyum dan mengangguk. Mereka segera mendarat di pintu masuk lembah, lalu mereka berjalan berdampingan menuju lembah. Pada saat ini, tubuh Liu Ming terbungkus udara hitam, dan tirai lampu merah menyala dari liontin batu giok merah menyala dari pinggangnya. Dalam 3 bulan terakhir, dia telah menempa Wam Sun Jade menjadi liontin giok pelindung dingin kelas atas. Perlindungan dingin telah meningkat pesat. Saat jejak kehangatan terpancar dari tirai lampu merah, udara dingin di sekitarnya segera diisolasi, membuat tubuh Liu Ming hangat. Yin Liu melantunkan beberapa mantra yang tidak bisa dimengerti, lalu gelombang rune emas muncul di jubah emas. Arus dingin yang melemah di lembah sama sekali tidak bisa mendekati tubuhnya. Melihat situasi ini, cahaya aneh melintas di mata Liu Ming. Pola rune pada jubah emas Yin Liu sangat berbeda dengan pola neraka di dunia ini, tetapi lebih mirip dengan pola roh umat manusia. Yin Liu sepertinya merasakan tatapan Liu Ming, jadi dia berbalik dengan senyum penuh arti. Mata Liu Ming berkilat. Setelah Yin Liu tersenyum, dia menoleh. Mereka punya cara sendiri untuk melindungi dari arus dingin. Arus dingin di lembah jauh lebih lemah, kecuali pandangan mereka sedikit kabur, mereka masih maju dengan kecepatan sedang. Sekitar setengah jam kemudian, mereka tidak bisa lagi melihat pintu masuk lembah di belakang mereka. Arus dingin di sekitarnya secara bertahap menjadi lebih tebal juga. Ho, badai hitam dengan ketinggian 300 meter tiba-tiba datang dari depan dengan cepat. Saat badai berputar dengan panik, hisapan yang luar biasa datang darinya. Pasir dan bebatuan yang beterbangan, bersama dengan arus dingin pasang surut, tersedot ke dalamnya oleh kekuatan raksasa, membuat badai semakin tebal. Ini pusaran dingin pasang surut, menghindar. Yin Liu berteriak kaget. Dia mengelak ke samping, lalu dia menebas dengan pedang sepanjang 3 kaki. Boom! Petik 2. Saat cahaya pedang hitam menghantam, selusin lubang berukuran 30 meter muncul di dinding. Yin Liu melintas dan bersembunyi di salah satu lubang. Melihat ini, Liu Ming juga masuk ke dalam lubang. Hanya dalam beberapa detik, tidak ada apapun di terowongan di lembah di depan kecuali badai gelap. Badai hitam melesat lewat dengan suara menusuk dan segera menghilang ke kejauhan. Saya tidak menyangka akan ada juga pusaran air pasang surut di lembah, Yin Liu berkata dengan rasa takut yang tersisa setelah keluar dari lubang. Menurut catatan, pusaran dingin pasang surut adalah tempat di mana arus dingin pasang surut padat, dan kadang-kadang terjadi mutasi berskala besar. Jika seseorang sayangnya terlibat di dalamnya, bahkan jika tubuhnya tidak tercabik-cabik, dia akan menderita luka serius. Selain itu, tidak mudah untuk melarikan diri darinya.
Seseorang pada akhirnya akan kelelahan sampai mati di dalamnya. Untungnya, Saudara Yin menanggapi tepat waktu. Mari kita lanjutkan sekarang. Liu Ming menjawab tanpa komitmen. Dia melirik pedang terbang yang dipegang di tangan Yin Liu dengan petunjuk yang bijaksana. Saat Yin Liu menghunus pedangnya, dia merasakan pedang maru di kantong pedang atribut kosong bergetar samar. Berikut ini relatif mulus, tetapi menurut peta, pegunungan di kedua sisi menjadi lebih pendek dan arus dingin menjadi lebih besar. Jarak berikutnya, kita harus menyerbu dengan paksa. Setelah beberapa mil lagi, kita akan keluar dari arus pasang surut yang dingin. Setelah itu, kita akan sampai di area terluar dari Tomb of Serene King. Yin Liu menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam jubah emas sambil berkata, "Tidak masalah, karena kita ada di sini, bagaimana mungkin kita tidak mengambil risiko apapun?" Mata Liu Ming berkilat. Udara hitam bergulir di sekelilingnya berubah menjadi aliran cahaya hitam dan dibebankan ke depan. Yin Liu memandang Liu Ming, tersenyum dan juga bergegas maju dalam cahaya kemasan. Kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari Liu Ming. Di sini ada lereng berkerikil yang sebagian besar telah runtuh. Ada gulma setinggi 2 meter di lereng. Di dekatnya ada padang rumput tandus yang tak berujung dan tak bernyawa. Melihat lebih jauh ke kejauhan, itu adalah lereng yang rendah, dan jalan setapak di antara bukit-bukit itu berkelok-kelok tak tertandingi, mengarah ke area luas hutan merah darah yang aneh. Tidak mungkin melihat situasi di kedalaman hutan. Pada saat ini, dengan suara gemerisik kerikil, Liu Ming dan Yin Liu berjalan menuju lereng. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka melewati arus dingin pasang surut di luar makam Raja Serene, kemudian mereka memasuki tempat ini melalui lembah berbentuk labu. Menurut peta, nama tempat ini adalah lereng berbatu yang merupakan area terluar makam Raja Serene. Jaraknya hanya beberapa ratus mil dari makam Raja Serene.